Sebelum memulai recapnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Stardust terlihat terbang dengan kecepatan penuh, dengan tatapan tajam tanpa keraguan. Saat misil akan mengarah ke tempat di mana egoistik berada, Stardust yang mengarah ke arah misil itu mulai memikirkan perkataan egoistik yang dirinya ingat. Dengan perkataan egoistik yang menyebut dirinya sebagai cahaya, mengingatnya, Stardust tersenyum. Dengan perasaan yang menggebu-gebu, Stardust mulai mengarah ke misil. Dan setelah sampai ke tangannya, Stardust berusaha menahannya. Stardust yang menahannya merasakan sakit karena kesulitan menahannya. Saat melihat misil yang jatuh ke arahnya, egoistik bertanya-tanya, apa yang mengarah pada mereka? Di saat itu, Seoona yang juga bingung bertanya-tanya, apa itu? Saat Lee Subin yang syok berkata kalau misil itu ditahan oleh Stardust, Josie yang mendengarnya bertanya, apakah itu adalah misil? Egoistik yang terlihat kebingungan bertanya-tanya, kenapa Stardust melakukan itu? Di sisi lain, Stardust yang menahan misil itu mulai berteriak untuk meredakan rasa sakit dan mengaktifkan adrenalinnya. Karena hal tersebut, misil itu terlihat kehilangan tenaga untuk terus melaju. Dengan tatapan tajam, Stardust berkata, "Kau milikku." Setelah mengatakan itu, Stardust mulai mengembalikan arah misil yang akan datang dan meninggalkan tempat di mana misil akan mendarat dan menjatuhkannya dari kota, terutama egoistik. Saat egoistik bertanya apakah Seoona tahu dari mana misil itu datang, Seoona yang terlihat kesulitan mencari di mana arah misil datang, berkata kalau itu masuk dari sebuah gudang. Saat Seoona mencari lebih lanjut, Seoona menemukan kalau itu diluncurkan di kantor presiden. Saat Seoona yang panik mulai mencari tahu kode menonaktifkan nuklir, dia terkejut dengan waktu misil yang akan meledak. Seoona yang berteriak berkata, waktunya sisa 10 detik. Mendengarnya, egoistik terkejut. Saat detik ke-9, Presiden Korea Selatan terlihat bangga dengan dirinya sendiri. Di detik ke-8 dan ke-7, Stardust terlihat masih menerbangkan misil menjauh dari kota. Di tempat yang berbeda, di detik 6 dan 5, Lee Seola terlihat berbelanja ditemani oleh bodyguardnya. Di detik ketiga dan kedua, saat Seoona masih berusaha mencari kode menonaktifkan nuklir, egoistik yang terlihat khawatir mulai menyebut Stardust. Di sisi lain, Stardust yang berusaha untuk membawa misil mulai berteriak dan terlihat akan melemparkannya saat detik kedua. Saat detik ke-1, Stardust terlihat melemparkan misil jauh-jauh. Dan saat detik misil akan meledak adalah 0, misil terlihat bercahaya. Dan ledakan yang sangat besar terlihat terjadi di langit. Egoistik dan rekan-rekannya menyaksikan langit yang berubah menjadi merah karena efek dari ledakan itu. Melihatnya, Lee Ha-yul dan teman sekelasnya terlihat terkejut saat melihat langit. Saat melihat misil yang berhasil Stardust bawa pergi, ketua asosiasi terkejut, sedangkan presiden terlihat terkejut karena ledakan misil tidak sesuai dengan titik koordinat yang telah ditandai, yaitu tepat di mana egoistik berada. Saat Seoona yang sedikit lega berkata ini telah dibereskan, Josie bertanya-tanya, di mana Stardust? Mengetahui Stardust tidak terlihat dimanapun, egoistik mulai meneriakkan namanya. Di sisi lain, Stardust terlihat terjatuh dari ketinggian. Saat Stardust mulai terjatuh tanpa ada yang menolong, egoistik yang berteleportasi terlihat menolongnya. Saat egoistik menggendong Stardust, egoistik bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Stardust yang mulai membuka matanya berkata kamu. Egoistik yang khawatir bertanya pada Stardust, apakah ada seseorang yang memintanya untuk menghentikan misil itu? Egoistik yang khawatir bertanya, bagaimana jika dia mati karena hal tersebut? Stardust yang terlihat kembali menutup matanya tidak menjawab pertanyaan egoistik. Egoistik yang mulai menyentuh Stardust berpikir. Setelah menampilkan kekuatan yang luar biasa seperti itu, dirinya kebingungan dengan Stardust yang terlihat masih selembut ini. Saat Stardust menatapnya tajam setelah disentuh, egoistik terkejut. Dirinya berpikir kalau Stardust sekarang terlihat mulai marah. Saat Stardust yang tidak mengatakan apapun terus menatapnya, egoistik bertanya-tanya, kenapa dia menatap dirinya seperti itu?
Dirinya penasaran, kenapa dia tidak merasakan kebencian apapun. Padahal sekarang dia sedang dipegang oleh seorang penjahat. Egoistik berkata, saat itu dirinya terkejut, dengan Stardust yang melarikan diri seperti pengecut. Dirinya terkejut dan kebingungan dengan Stardust yang terbang sangat cepat dan menghentikan misil. Dirinya tahu, itu terlihat terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi saat Egoistik mengkhawatirkannya, Stardust tetap terdiam. Di saat itu, Egoistik berpikir, senjata raksasa yang dirinya tumpangi sudah pasti akan hancur jika misil itu terjatuh ke arahnya. Di saat itu, Egoistik berpikir, untuk menyelesaikannya, di saat Stardust masih tidak memperhatikan, dirinya akan segera menyalakan Ego Stream miliknya. Saat memikirkan itu, Egoistik masih kebingungan dengan alasan Stardust menghentikan dirinya. Stardust mulai berkata baru saja, yang membuat Egoistik kebingungan. Stardust yang menatap dengan kelelahan bertanya, apakah dirinya sudah menjadi cahaya untuknya? Mendengarnya, Egoistik yang menatap tajam mulai merasakan rasa sakit di hatinya. Saat Stardust kembali tertidur, Egoistik yang memegangnya bertanya-tanya, apa maksud dari senyuman itu? Sambil mulai mendarat, Egoistik yakin Stardust tidak mungkin menyadarinya. Dirinya kebingungan apakah Stardust tidak menganggap dirinya sebagai penjahat. Egoistik yang mendarat mulai menurunkan Stardust. Di saat itu, Egoistik merasa ini sebuah keberuntungan, karena tidak ada luka yang membahayakan hidupnya, karena dia sangat kuat. Setelah Egoistik menyalakan alat komunikasinya, dia memanggil Seo-Auna. Seo-Auna berkata dirinya menemukan kalau presiden sendiri yang telah menerbangkan misilnya. Mendengarnya, Egoistik terkejut, karena ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa diprediksi, dan berbeda dengan kejadian yang dirinya ketahui. Sambil melihat ke arah Stardust, Egoistik ingin seluruh dunia mengetahui kalau Stardust lah yang telah menyelamatkan para warga sipil dengan menghentikan misilnya. Karena dirinya ingin semua orang tahu kalau ada orang yang sudah gatal yang mendapatkan bagian dari mereka berdua. Dirinya berpikir, ini tidak akan terjadi lagi. Saat Egoistik berkata pada Seo-Auna untuk mengaktifkan siaran langsungnya, dengan semangat Seo-Auna berkata dirinya sudah menunggu untuk mendengarkan hal tersebut. Saat siaran langsung dinyalakan, Egoistik berkata halo pada semuanya. Egoistik mulai memperkenalkan dirinya. Di saat itu, seseorang kebingungan kenapa siaran dinyalakan sekarang. Seseorang berkata hatinya berdegup kencang. Dirinya penasaran di mana pertarungan antara robot besar dan Stardust sebelumnya. Seseorang bertanya-tanya apa yang terjadi. Seseorang berkata dirinya melihat sampai Stardust pergi dan setelahnya siaran langsung berhenti. Seseorang bertanya-tanya apa yang terjadi dan kenapa Egoistik berada di luar. Seseorang bertanya-tanya di mana Stardust, karena sekarang dirinya bisa mati penasaran. Orang lainnya juga bertanya dengan alasan Egoistik yang menatap setajam itu. Egoistik mulai menghela nafas. Dirinya berkata jika mereka begitu penasaran dengan kemana perginya Stardust, dirinya akan menunjukkannya. Saat melihat Stardust tergeletak di tanah, seseorang berkata, apa dengan terkejut? Orang lainnya bertanya, apakah Stardust kalah? Yang lain berkata, Egoistik telah bertindak terlalu berlebihan. Yang lain berteriak dengan perasaan sedih. Sedang yang lain berkata, gila. Di saat itu, Egoistik berkata, dirinya tidak melakukan itu. Sambil menunjukkan jari tengah, Egoistik berkata pada seluruh pemerintahan kalau dirinya akan menangkapnya di tengah-tengah pertarungan, khususnya Presiden Republik Korea Selatan. Dirinya mengatakannya karena dirinya merasa ada sesuatu yang salah dengan pemerintahan. Mendengarnya, seluruh penonton di siaran bertanya-tanya, apakah ini beneran? Seseorang mulai menyebut presiden sebagai penjilat dan ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Seseorang yang berkata tidak. Dengan wajah presiden yang tampak syok, Egoistik berkata, presiden telah meninggalkan mereka warga Seoul. Saat Egoistik yang menggebu-gebu terlihat di layar gedung yang hancur, Stardust yang menatap layar mulai memikirkan nama Egoistik. Seseorang berkata, di pemerintahan, sejak kejadian itu terjadi, pemerintahan sedang menghadapi krisis terburuk dalam sejarah. Bahkan ada seruan untuk menghakimi presiden. Di salah satu saluran televisi, presenter berita berkata, berita terkini. Dia berkata,
Dari Serikat Asosiasi Pahlawan Internasional, media asing memberitakan, pahlawan Stardust sedang didiskusikan oleh Asosiasi Pahlawan Internasional untuk mempromosikannya menjadi pahlawan rank S. Leseola yang mendengarnya berkata, "Haru seharusnya senang mendengar berita ini." Saat Leseola mengatakan itu, penyiaran berita berlanjut. Prasetya berkata, "Itu bisa dibilang penjahat egoistik juga dipertimbangkan untuk mempromosikannya menjadi rank S. Tidak seperti Stardust yang diskusinya baru saja dimulai, egoistik sudah dalam masa diskusi selama sekitar 1 bulan. Dan asosiasi resmi berkata, itu akan diumumkan di pengumuman resmi di akhir bulan." Saat seseorang berkata permisi saat memanggil Leseola, Nona Seola, Leseola mematikan televisinya. Setelah mematikan televisinya, Leseola berkata pada orang yang izin masuk untuk masuk. Leseola yang mengelus kucingnya mulai membalikkan kursinya. Leseola, yang merupakan penerus perusahaan Yuseong dan seorang pahlawan rank A, Icicle, mulai tersenyum. Wanita yang sebelumnya memanggilnya berkata, kalau mereka telah membawa kandidat presiden selanjutnya. Mereka berjanji untuk mengikuti perintah Yuseong. Mendengarnya, Leseola berkata, itu bagus. Dirinya bertanya, apakah ada yang lain? Mendengarnya, wanita itu berkata, pemimpin rapat menyatakan bahwa dia akan mendelegasikan wewenang penuh padanya. Mendengar itu, Leseola berkata akhirnya. Setelah mengatakan itu, Leseola berkata padanya, kalau dia bisa pergi sekarang. Beberapa saat setelah wanita itu meninggalkan ruangan Leseola yang tersenyum berterima kasih pada egoistik karena telah memberikan dirinya kesempatan untuk mengendalikan Korea Selatan. Dirinya berjanji akan menggunakan ini sebaik mungkin. Di kediaman Kim Da-in, seseorang berkata pada semuanya ini buruk. Saat yang lain mulai melirik Kim Da-in dengan tatapan serius, Kim Da-in berkata dirinya menyadari Stardust curiga padanya. Seo-ona yang mendengarnya bertanya-tanya dengan curiga yang dimaksud Kim Da-in. Kim Da-in yang gugup berkata, itu adalah kecurigaan kalau dirinya mungkin bukanlah penjahat. Jo Si-hye yang mulai mengambil apel menyebut Kim Da-in sebagai idiot. Seo-na yang bersikap santai berkata serius dengan lemas. Dirinya berkata Kim Da-in mengira dirinya masih terlihat seperti seorang penjahat. Jo Si-hye yang mendengarnya berpikir, ada yang salah dengan otak Kim Da-in. Saat Lee Supin bahkan tidak peduli, Lee Hayul berpikir, Paman Da-in benar-benar aneh. Melihat respon mereka, Kim Da-in yang terkejut berkata apa? Dirinya bertanya apa yang salah. Kim Da-in berkata dirinya melakukan terorisme di saat dirinya bosan. Dan dirinya juga menculik warga sipil yang tidak terhitung jumlahnya. Lee Hayul berkata, tetapi dia melepaskan semuanya. Mendengarnya, Kim Da-in berkata, dirinya bahkan melakukan penculikan. Mendengarnya, Lee Sung-jin berkata, dia benar. Dirinya lah satu-satunya diculik. Kim Da-in melanjutkan, dirinya juga membunuh sangat banyak penjahat. Mendengar bualan Kim Da-in, Choi Si-hye berkata, dia telah menyembunyikan dirinya sendiri karena membunuh banyak penjahat. Seo-na yang sudah muak berkata, terima kasih banyak pada Kim Da-in yang dirinya sebut pahlawan rank A egoistik. Kim Da-in yang berusaha mencari di mana titik dirinya sebagai penjahat berkata, kalau dirinya hidup dengan sangat sulit sebagai penjahat dan juga sebagai manusia. Dirinya bertanya pada mereka apakah dirinya benar. Jo Si-hye yang kebingungan bertanya, apa hubungannya di hidup susah dengan dia yang menganggap dirinya sebagai penjahat. Dirinya merasa Kim Da-in tidak berpikir dengan benar. Saat Kim Da-in terlihat bingung, ingin mengatakan apa lagi, Jo Si-hye bertanya, apakah Kim Da-in benar-benar ingin mencoba terlihat seperti penjahat saat ini? Mendengarnya, dengan semangat Kim Da-in berteriak, tentu saja. Jo Si-hye menjelaskan, di momen di saat dia mencoba terlihat seperti penjahat sudah merupakan sesuatu yang tanpa harapan. Dia tidak bisa mengatakan itu seenaknya. Di sini tidak ada cara untuk menjadi bingung. Dirinya bertanya pada Kim Da-in, apa alasan dirinya menerima undangannya. Saat Kim Da-in kebingungan dengan apa alasannya, Jo Si-hye berkata padanya untuk mengingat terakhir kali apa yang terjadi jika senjata raksasa itu berjalan menuju Seoul.
Jika itu dalam keadaan kekuatan penuh dari awal, dirinya bertanya, apa dia pikir Stardust bisa menghentikan itu? Saat Kim Dae-nya mendengarnya benar-benar kebingungan seperti orang bodoh dan masih tidak dapat memahaminya. Seona yang menggelengkan kepalanya berkata, kalau Kim Dae-in benar-benar tanpa harapan. Lee Subin berkata, kalau Tuan Dae-in malah memblokirnya dan bahkan mengendalikan robot itu saat bertarung. Seona yang melihatnya berkata, jika dia masih tidak memahaminya berarti dia bodoh. Mendengarnya, Kim Dae-in masih tidak memahaminya karena dicurigai hanya karena alasan seperti itu. Kim Dae-in yang gemetar berkata, mereka mungkin tidak tahu, tapi Stardust merupakan perwujudan dari keadilan. Untuk dia bisa mencurigai dirinya, ini terlalu awal untuk menjadi teroris rank S. Hanya dari bukti tidak langsung seperti itu. Dirinya menganggap itu tidak masuk akal. Joshi yang menunjuknya berkata, bagaimana dengan ini? Perwujudan kebenaran atau apapun itu? Dirinya bertanya, apakah bagi Kim Dae-in Stardust terlihat bodoh? Semua orang bisa tahu kalau dia bukanlah seorang penjahat. Mendengarnya, egoistik masih kebingungan dan tidak percaya dengan fakta itu. Joshi yang berbisik bertanya pada Seona, apakah dirinya berkata sesuatu yang benar? Seona menjawab, tentu saja. Seseorang harus mengatakan itu. Dirinya merasa itu terasa segar untuk didengarkan. Kim Dae-nya sudah sadar berpikir. Alasan dirinya bertingkah seperti penjahat bukan karena dirinya gila. Tetapi itu karena dirinya benar-benar ingin melindunginya dari dunia ini. Dan jika Stardust sadar dirinya bukanlah penjahat, sambil membayangkan Stardust memukul pelan dan berkata mati egoistik yang membuat dirinya bingung, Kim Dae-in sadar. Dia tidak akan mau bertarung sepenuh hati dengan dirinya. Dan karena hal tersebut tentu saja, dia tidak akan bisa berkembang dengan kata lain. Dia tidak akan bisa menghentikan kehancuran dunia. Egoistik berteriak. Itu tidak bisa terjadi. Mendengarnya, Seona yang terkejut berkata dia mengejutkannya. Kim Dae-nya tersenyum berkata benar. Untuk Stardust, dia membutuhkan seseorang yang tetap mengingatkannya kalau dirinya adalah pria yang benar-benar sangat buruk. Saat Kim Dae-nya berlari berkata pada semuanya kalau dirinya akan pergi ke Busan dan akan kembali lagi. Semuanya terkejut. Dan Kim Dae-nya buru-buru menutup pintu. Di tempat Shinharu berada, Shinharu yang membawa koper terlihat melihat bangunan besar di depannya. Melihatnya, Shinharu kagum dengan bagian dalam tempat itu. Saat seseorang bertanya apakah dia adalah Shinharu, Shinharu berkata iya. Orang itu berkata, dirinya akan membawa barang bawaannya ke ruangannya. Shinharu yang terkejut berkata terima kasih. Di saat itu, Shinharu berpikir, itu akan lebih baik jika dirinya membawanya sendiri. Saat Shinharu memikirkan itu, seseorang memanggilnya Haru. Mendengar suara itu, Shinharu yang terkejut mulai menatap orang yang memanggilnya. Saat Lee Seola memeluknya dengan senang, Shinharu menyebut Seola. Dengan Lee Seola yang mencoba menggodanya, dia berkata, Shinharu terlihat lebih cantik. Mendengarnya, Shinharu berkata, dia benar-benar suka menggodanya. Dirinya bertanya apa yang salah. Lee Seola yang memegang tangan Shinharu berkata padanya untuk mengikuti dirinya dan bersenang-senang hari ini. Lee Seola yang menunjuknya berkata, dirinya akan merayakan kelahiran pahlawan rank S pertama di Korea Selatan. Di ruang tamu di sebuah tempat. Shinharu yang keluar terlihat kagum. Dirinya kagum saat melihat lautan yang jernih dan bersih. Saat Lee Seola bertanya apa ini bagus, Shinharu menjawab iya. Lee Seola yang melihat pintu berkata, masuklah. Saat mengatakan itu, banyak orang yang merupakan pelayan masuk ke ruangan itu. Melihat mango frappe kesukaannya, Shinharu berkata, mango frappe dengan semangat. Shinharu yang duduk, mulai memakan mangga yang berada di atas gelas. Saat Shinharu memakannya, dia merasa sangat bahagia. Melihatnya, Lee Seola tertawa kecil. Berkata kalau Lee Subin benar-benar sesuka itu dengan mango. Dirinya merasa itu imut. Saat Lee Seola yang berbicara tentang mango mengingatkan dirinya pada mango stick, Shinharu terkejut. Lee Seola berkata, sebenarnya dirinya berpikir ini akan bagus jika dirinya memiliki seorang penjahat yang selalu ada untuknya seperti yang dia alami. Karena di sini hanya ada penjahat kecil. Pada tingkatan ini dirinya tidak akan pernah bisa mencapai rank S. Saat Lee Seola berkata ngomong-ngomong tentang itu, Shinharu tersentak.
Leseola bertanya, bisakah dirinya pergi ke Seoul kali ini? Karena dirinya ingin melihat wajah egoistik yang merupakan teroris paling tidak sekali. Mendengarnya, Shinharu menolaknya dengan tegas. Saat Leseola yang mendengar penolakan itu kebingungan, Shinharu yang salah tingkah menjelaskan. Maksudnya, dia pasti tahu seterobsesi apa dia pada dirinya. Jika dia memanggil dirinya dan tiba-tiba ada orang lain yang menunjukkan wajahnya, dia pasti bertingkah tidak terprediksi. Dirinya berkata padanya, apakah dia mengingat terus Seoul Bridge? Kadang-kadang dia melakukan tingkah laku yang tidak bisa ditangani. Mendengarnya, Leseola paham. Karena ini tidak seperti dia akan memanggil dirinya. Saat Shinharu berkata itu juga, dan lebih penting jika dia tidak berada di sini tidak akan ada yang melindungi Busan. Leseola yang melihat jam tangannya berwarna merah tersentak. Saat muncul peringatan di jam miliknya, Leseola tahu seseorang sedang menyentuh meja di kantornya. Leseola berkata pada Haru, dirinya mendapatkan panggilan darurat, jadi dirinya harus pergi ke perusahaan sebentar. Dirinya berkata pada Haru untuk bersenang-senang. Mendengarnya, Shinharu yang gugup mempersilahkannya untuk pergi. Saat mengatakan itu, Shinharu berkata padanya untuk melakukan perjalanan dengan aman. Di saat itu, Leseola bertanya-tanya, siapa itu? Setelah Leseola sampai ke kantornya, saat Leseola melihat ke bawah meja, dirinya kebingungan apakah itu error. Di saat itu, kucingnya mengeong saat seseorang mengendalikannya. Melihatnya, Leseola terkejut. Orang itu berkata, ini bukanlah error. Melihatnya, Leseola langsung tahu siapa dia. Orang itu berkata dirinya mengaktifkan security program untuk bertemu dia. Orang itu memperkenalkan dirinya pada Nona Leseola. Egoistik yang duduk dengan santai memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah egoistik. Melihat egoistik yang berada di hadapannya, Leseola bertanya, apa yang membawanya ke sini? Dirinya bertanya apakah dia ingin menjadi pahlawan atau semacamnya. Mendengar Leseola yang mengatakan pada dirinya kalau dirinya ke sini untuk berubah, egoistik tertawa. Saat Leseola menatap tajam, egoistik berkata, itu tidak akan pernah terjadi. Egoistik yang menatapnya tajam berkata, dirinya ke sini karena dirinya mulai tertarik padanya. Kekuatan sebenarnya di balik Yuseong Group. Egoistik bertanya, apa dia tahu? Satu-satunya yang berpura-pura menjadi pahlawan, sambil diam-diam mencoba bersembunyi untuk mengendalikan seluruh Korea Selatan. Mendengarnya, Leseola tertawa kecil. Dia berkata, seperti yang dirinya pikir, dirinya sudah menebak. Sambil memanggil egoistik dengan sebutan egoistik kita tersayang, yang secara diam-diam melindungi Korea Selatan di balik layar, sambil mengasuh Stardust. Akhirnya, memilih untuk keluar dari bermain menjadi penjahat dan mengecek ke dalam sel. Leseola tertawa dengan kencang saat menebak hal itu. Saat kucing Leseola menguap, egoistik terdiam. Seperti yang dirinya harapkan dari Leseola, dia mendalangi di dalam cerita aslinya karena suatu alasan. Dia bukan candaan, tetapi tetap saja egoistik tahu, dia hanyalah pemula sekarang. Leseola yang menatap egoistik dengan gugup berpikir, egoistik adalah pria yang penuh dengan misteri. Dirinya kebingungan apa yang sedang dia lakukan. Egoistik berkata padanya yang dia panggil Leseola, kalau dirinya ke sini untuk membuat sebuah usulan. Mendengar sebuah usulan, Leseola bertanya, usulan apa itu? Egoistik berkata pada Leseola untuk bekerja sama dengannya. Egoistik yang tersenyum melanjutkan. Lebih tepatnya, dirinya ingin dia menjadi rekannya. Saat mengatakan itu, egoistik berpikir, kau tidak memburu bus terakhir, tetapi kau menumpangi bus mereka. Saat egoistik memikirkan itu, Stardust kebingungan dengan perasaan merinding yang dirinya rasakan. Stardust yang memakan mangrove ribnya. Kebingungan apa yang telah terjadi barusan. Saat egoistik dan Leseola sedang saling menatap di saat itu, Stardust memiliki firasat yang buruk tentang hal ini. Di salah satu layar yang ada di sebuah perusahaan menampilkan Leseola yang berkata,
dirinya Leseola dari perusahaan Yuseong, dan dirinya yang juga merupakan Ezekiel akan berdiri bersama dengan warga sipil yang ada di Busan. Egoistik berkata, pahlawan yang benar? Dia berkata, dirinya tahu semua itu hanyalah topeng, karena tujuan aslinya adalah mengambil alih negara. Egoistik bertanya, apa dirinya benar? Saat Egoistik berkata dirinya akan membantunya untuk mencapai itu, Leseola tersenyum. Leseola yang mendobrak mejanya pelan, berkata, sungguh omong kosong yang tidak mendasar. Sambil menggunakan kemampuan esnya, Leseola berkata, dirinya tidak bisa menemukan satupun alasan untuk menerimanya. Leseola melanjutkan, kenapa dirinya tidak menghukum Egoistik saja saat ini. Egoistik yang tidak tersinggung dengan perkataannya memberikan Leseola sebuah flash disk. Egoistik yang berbalik berkata, dia kemungkinan sibuk menggabungkan semua perusahaan yang tersisa setelah grup Haneon runtuh dan mengambil tindakan di balik layar dengan pemerintahan baru. Egoistik yang menatapnya berkata padanya untuk menganggap itu sebagai tanda kecil dari ketulusannya. Egoistik yang menggunakan teleportasinya berkata, dirinya akan kembali dalam 1 minggu. Setelah terdiam sesaat, tangan Leseola tergelincir. Dengan tubuh yang gemetar, Leseola mulai memperbaiki nafasnya. Saat melihat tatapan Egoistik sebelumnya, Leseola merasa jantungnya hampir berhenti. Leseola terdiam, menatap flash disk yang berada di meja, sambil menyebut nama Egoistik. Saat suatu akun bernama Manggodan 18793 mengupload suatu event yang merupakan tantangan cosplay, Leseola berpikir, dia memiliki banyak sekali informasi, modal, dan terlebih lagi, fandom setia yang sangat besar. Seorang penjahat yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap politik dan budaya Korea. Tidak. Lebih tepatnya, dia lebih seperti anti pahlawan daripada penjahat. Seorang pria seperti itu menangkap ambisinya dan meminta untuk bekerja sama. Leseola yang tertawa kecil berkata dia benar-benar membuat dirinya menari di telapak tangannya. Leseola bertanya-tanya, apakah dirinya punya kemewahan untuk menolaknya. Beberapa saat setelah mengatakan itu, Leseola akhirnya menggunakan flash disk yang diberikan oleh Egoistik. Saat Leseola melihat folder yang bertuliskan informasi yang diperlukan Leseola untuk menguasai Korea, Leseola penasaran apa yang berada di dalamnya. Saat Leseola melihat isi folder itu, Leseola terkejut. Dia terkejut saat melihat folder penting Korea Selatan berada di situ. Leseola yang tertawa kecil berpikir, dengan ini dalam 1 tahun. Tidak, sebelum tahun ini berakhir, dirinya bisa menaruh seluruh Korea Selatan di bawah kakinya. Di stasiun Busan, Kim Dae-in menghela nafas. Dirinya merasa terbebani dengan harus melakukan ini lagi. Kim Dae-in merasa ini sungguh menyakitkan. 1 minggu kemudian di perusahaan Yuseong, Egoistik yang mengelus kucing milik Leseola bertanya, apa dia puas dengan hadiah yang dirinya berikan. Leseola menjawab iya, walaupun dirinya tidak tahu dari mana dia mendapatkan itu. Saat Egoistik bertanya bagaimana dengan usulannya, Leseola menjawab, dirinya tidak melihat ada alasan untuk menolak kerjasama mereka. Setelah Egoistik berkata bagus, Leseola berkata pada Egoistik untuk menghilangkan bahasa formal saat berbicara dengan dirinya. Saat Leseola menatap dengan tatapan tajam, Egoistik berkata, mereka bekerja sama sekarang, jadi dia harus melakukan hal yang sama. Leseola yang memberikan selebaran yang merupakan kontrak berkata pada Egoistik untuk mengecek isi kontraknya. Saat menerima kontrak itu, Egoistik berkata, benar. Seperti yang biasa dirinya lakukan, mereka harus bekerja sama dengan baik. Saat melihat isi kontrak yang menyebut mereka harus bertemu paling tidak selama sekali seminggu, Egoistik kebingungan. Dirinya bertanya kenapa dia ingin dirinya bertemu dengannya setiap minggu. Saat Egoistik kebingungan apa ini, Leseola berkata,
Dia mengatakan mereka bekerja sama. Jadi dirinya merasa mereka berdua harus saling melihat lebih sering sekarang, semenjak mereka berada di kelompok yang sama. Egoistik bertanya, apakah dia ingin dirinya untuk pergi ke Busan setiap minggu? Apakah Yu Seong selamat itu akhir-akhir ini? Jika dia punya waktu untuk membunuh, Egoistik menyarankannya untuk menggunakan dengan bijak. Mendengarnya, Leseola yang kesal berkata, jika dia tidak menyukai itu, dirinya bisa datang ke Seoul. Egoistik tetap menolaknya, karena dirinya merasa setiap minggu terlalu banyak. Dirinya ingin merubahnya menjadi sebulan sekali. Leseola berkata setiap 10 hari. Egoistik yang menolaknya berkata 20 hari. Dengan suara dingin, Leseola berkata 2 minggu. Egoistik yang sudah menyerah dengan Leseola yang begitu keras kepala berkata, dirinya akan menerima keinginannya untuk bertemu setiap 2 minggu. Mendengarnya, Leseola yang menyetujuinya tersenyum. Leseola bertanya kenapa dia sangat terobsesi dengan Shinharu. Egoistik yang terkejut mulai gugup. Leseola bertanya, apakah dia mencoba membantu Haru mereka untuk tumbuh? Itu terasa seperti dia meningkatkan level kekuatannya seperti karakter di game. Aktivitas penjahatnya hanya tambahan untuk itu. Leseola bertanya apa dirinya benar. Saat Egoistik berpikir ucapannya begitu tajam, Leseola berkata kalau dirinya merasa cemburu. Sambil mulai mendekati Egoistik, Leseola bertanya, apakah dia tahu? Setiap kali dia melakukan aksi, popularitas Haru melonjak sangat tinggi. Itulah kenapa dirinya memiliki permintaan untuk dilakukan. Leseola bertanya apakah dia bisa meneror dirinya juga. Saat Leseola menunggu jawabannya, Egoistik melihat Leseola mendekat terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Egoistik mulai melukai Leseola hingga dia merasa kesakitan. Saat Leseola yang memegang dahinya bertanya apa yang dia lakukan, karena itu menyakitkan. Egoistik bertanya, seperti apa itu terlihat? Dirinya menyebutnya sebagai pahlawan gila. Egoistik yang menghela nafas bertanya, apakah kumohon teror aku adalah sesuatu yang seharusnya dikatakan pada seorang penjahat? Leseola berkata, dia bahkan bukan penjahat. Dirinya kebingungan kenapa Stardust satu-satunya orang yang diberikan perlakuan istimewa. Mendengarnya, Egoistik berpikir, dia ada benarnya. Sejak dirinya menyingkirkan Black Calamity, dia tidak mendapatkan kekuatan seperti yang dia dapatkan dalam cerita aslinya. Egoistik berkata baiklah. Dirinya akan melakukannya. Mendengarnya, Leseola bertanya, benarkah? Dan kapan dia akan melakukannya? Egoistik yang mengelus kucing Leseola berkata, dirinya akan melakukannya nanti. Jadi dirinya ingin dia menuruti permintaannya sebagai gantinya. Mendengarnya, Leseola bertanya, apa permintaannya? Egoistik berkata, setiap dia bertanya atau menghubungi Stardust, Shinharu, pastikan untuk membicarakan sampah tentang dirinya secara teratur. Saat Shinharu saat ini terkejut saat mengecek sosial media tentang Mangostik, Leseola bertanya padanya untuk mengatakannya lebih jelas karena sepertinya dirinya salah dengar. Egoistik berkata, dirinya ingin dia untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya padanya secara teratur. Beberapa saat setelahnya, Leseola paham. Leseola tahu. Jadi, pada dasarnya, dia ingin dirinya berbicara buruk tentangnya secara terus-menerus, agar Haru tidak akan pernah memiliki alasan untuk ragu padanya, dan melihatnya sebagai seorang penjahat sebenarnya. Egoistik yang mendengarnya berkata iya. Dirinya ingin dia membuat dirinya terdengar seburuk mungkin yang dia bisa. Dirinya ingin dia menyebut dirinya narsis, yang suka membuang informasi, aneh, seonggok sampah, kriminal, dan sesuatu yang lain yang serupa dengan itu. Leseola yang telah mendengar permintaan dari Egoistik merasa bingung. Leseola kebingungan saat Egoistik berkata narsis yang suka membuang informasi. Dirinya tidak yakin itu akan bekerja.
Egoistik yang menghela nafas berkata padanya, untuk percaya pada dirinya, kalau itu akan bekerja. Egoistik merasa yakin, karena dia pasti tidak tahu berapa banyak dirinya tergila-gila akan Stardust. Tidak ada satupun yang mengerti rasa keadilan Stardust. Lebih baik yang dirinya tahu. Liseola yang mengerti berkata, baiklah. Sejak itu, kelihatan menjadi alasan untuk kerjasama ini. Dirinya akan mencobanya. Egoistik melepaskan kucing Liseola berkata sangat bagus. Saat Egoistik menjulurkan tangannya, Liseola terkejut. Dirinya kebingungan dengan apa yang ingin Egoistik lakukan. Sambil ingin menjabat tangannya, Egoistik berkata mengandalkannya. Liseola yang sedikit terpesona berkata iya. Dirinya mengandalkannya juga. Setelah mereka berjabat tangan, Egoistik terlihat mulai berteleportasi yang membuat Liseola terkejut. Saat Egoistik berteleportasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liseola tersentak. Liseola yang menggetarkan tangannya karena kesal, tidak menyangka dia akan melakukan itu. Saat mengatakan itu, Liseola tersenyum kecil. Dirinya tidak pernah melihat ikan yang sangat sulit ditangkap. Saat dia menyebut nama Egoistik dalam hati, Liseola yang berkata dirinya menyukainya akan memastikan. Sambil tertawa kecil, Liseola pasti akan membuatnya menjadi miliknya. Di apartemen Shinharu, seseorang meneriakkan namanya dengan semangat. Saat Stardust membuka pintu, dia terkejut saat melihat seseorang yang memanggil dirinya. Saat Liseola yang tersenyum berkata Haru, Shinharu mulai memanggil nama Liseola dan kebingungan. Saat para penjaga terlihat mengelilinginya dengan salah satu penjaga yang berkata semuanya aman, Liseola terlihat bertingkah seperti itu adalah hal yang biasa. Liseola yang masuk berkata, dirinya begitu rindu padanya, jadi dirinya memutuskan untuk mampir sebentar. Shinharu yang mendengarnya kebingungan. Shinharu yang gugup berkata dirinya baik-baik saja dengan ini. Tapi, Shinharu bertanya, bagaimana dengan Busan? Liseola berkata, itu baik-baik saja, karena di sana tidak ada satupun kecuali penjahat kecil di sana. Jadi itu baik-baik saja. Dia juga yakin, pahlawan rank B dan C pasti bisa mengatasinya. Saat mengatakan itu, Liseola berpikir, di samping itu, sejak dirinya keluar, itu akan memberikan mereka kesempatan untuk bersinar. Jadi dirinya merasa, mereka sama-sama diuntungkan. Saat penjaga yang akan pergi berkata pada Shinharu, untuk menjaga nona mudanya dengan baik, karena mereka akan pergi sekarang. Shinharu berkata baik. Shinharu yang gugup berkata selamat tinggal pada penjaga itu. Liseola yang baru masuk dengan bahagia mulai melompat ke kasur Shinharu. Saat Liseola yang mencium bau Shinharu berkata ini bau Shinharu, Shinharu yang terkejut bertanya, apa yang dia katakan? Saat Shinharu malu, Liseola bertanya, apakah dia ingin ambil minum? Dirinya membawa beberapa. Saat Liseola yang senang berkata, ini akan menjadi menyenangkan. Shinharu yang cemberut terlihat menatap Liseola dan gelisah. Shinharu yang mencium selimutnya bertanya-tanya, apakah baunya seperti sesuatu? Liseola yang kembali masuk berkata pada Haru untuk cepat. Dirinya ingin mereka untuk minum-minum, karena dirinya telah membawa alkohol dari rumahnya. Dengan Shinharu yang dengan cepat menjauhkan selimutnya, Shinharu berkata, oke. Beberapa saat setelahnya, setelah meminum beberapa kaleng, Liseola mulai cegukan karena terlalu banyak minum. Liseola berkata, kalau Egoistik itu adalah pria yang benar-benar seperti sampah. Saat dia berkata dirinya tidak percaya orang aneh sepertinya benar-benar memiliki fan cafe, dan bahkan orang-orang yang masuk ke sesuatu seperti itu sama buruknya, Shinharu yang melakukan hal yang sama tertegun. Liseola melanjutkan. Mereka yang secara terus-menerus melakukan serangan teror adalah masalah juga. Dia kemungkinan tetap melakukan itu karena semua memberikannya perhatian yang dia dambakan. Mendengar Liseola yang mengatakan egoistik dengan sebutan seorang penguasa teroris yang narsistik, seorang calon penjahat yang menggunakan terorisme untuk memenuhi kecanduan perhatiannya, dan seorang kriminal, songgok sampah yang berpikir dia di atas hukum. Shinharu yang meridik berkata itu. Saat Shinharu yang mendengarnya mencoba untuk tidak mendengarkannya, Liseola berkata, sampah seperti itu harus dirobek, sedikit demi sedikit. Shinharu yang mendengarnya berpikir, bukankah itu sedikit berlebihan?
Saat Leseola terus mengucap tentang dia yang berpikir egoistik hanyalah seorang narsis, dengan ego yang membengkak, dan semua penjahat terlihat sepertinya, karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Shinharu berpikir, itu tidaklah benar, karena egoistik membahayakan hidupnya untuk menyelamatkannya. Saat Leseola berkata dia yang begitu terobsesi dengannya itu menjijikan, Shinharu berpikir, dirinya tidak benar-benar berpikir seperti itu. Saat Leseola yang mulai mabuk berkata kalau dia benar-benar pria yang sangat buruk, dirinya bertanya, apa kau paham pada Shinharu? Saat Leseola tertidur, Shinharu mulai berdiri, dan setelahnya mengangkat Leseola yang tertidur. Saat Shinharu memindahkannya ke kasur, Shinharu kebingungan. Kenapa Leseola tiba-tiba berbicara buruk tentang egoistik? Saat Shinharu menyelimutinya, Shinharu berpikir, ditambah lagi, dia tidak terdengar tulus sama sekali. Saat Shinharu melihat egoistik official fan cafe Mango Squad, Shinharu yang melihat fan cafe egoistik berpikir, dirinya ingin tahu kapan serangan teror selanjutnya akan terjadi. Di kediaman Kim Dae-in di dalam, Lee Chaeyeon terlihat menikmati sarapannya. Saat Lee Chaeyeon berkata dirinya akan pergi sekolah, dan Lee Haeil juga berkata dirinya akan keluar juga. Dengan lesu beda Choi Si-hye yang tersenyum, Kim Dae-in berkata padanya untuk memiliki hari yang baik. Saat Seo-na yang baru bangun berkata pada Haeil dan Chaeyeon untuk memiliki hari yang baik juga. Saat Lee Chaeyeon menghela nafas, Lee Haeil melihatnya dengan bingung. Kim Dae-in berkata, rahangmu akan robek karena menguap begitu banyak. Dirinya bertanya, apa yang dilakukan semalam hingga dia sengantuk ini? Saat Seo-na yang mengambil rumput laut berkata Star, Seo-na berkata tidak. Dirinya tidak memberitahukannya karena itu rahasia. Mendengarnya, Kim Dae-in menjadi curiga. Egoistik berkata pada semua untuk mendengarnya. Kim Dae-in berkata pada Seo-na kalau dia bisa tetap makan sambil mendengarkannya. Kim Dae-in berkata serangan selanjutnya adalah minggu depan di Busan. Saat Lee Subin kebingungan kenapa di Busan, Choi Si-hye bertanya apakah Stardust akan ada di sana nanti. Saat Seo-na bertanya apa yang membuat pemimpin dari Stardust Fan Club pergi ke sana, Kim Dae-in tersentak. Kim Dae-in berkata, mereka memiliki rekan di Busan sekarang. Mendengarnya, mereka terkejut dengan Kim Dae-in yang memiliki rekan. Choi Si-hye bertanya, rekan gila macam apa yang ingin rekannya untuk melakukan serangan teror pada dirinya sendiri? Saat Choi Si-hye mengatakan itu, rekan gila yang dia maksud sekarang sedang tidur dengan pulas di tempat Shinharu. 1 minggu kemudian di Busan, warga di sana terkejut saat melihat ke atas. Saat melihat kapal terbang, warga mulai berlari ketakutan. Egoistik berkata, salam pada semuanya. Egoistik memperkenalkan mereka. Dirinya secara resmi telah mendarat ke Busan. Egoistik berkata, sekarang keluarlah Icicle. Setelah mengatakan itu, bom mulai dikeluarkan dari kapal terbangnya. Bom mulai keluar dan jatuh ke Busan. Saat bom itu akan mendarat ke Busan, Icicle muncul dengan kemampuan esnya dan berhasil menghentikan bom-bom yang diturunkan egoistik. Leseola menunjuknya, berkata, kau penjahat. Saat Leseola berkata egoistik, Leseola berpikir, akhirnya, dirinya selalu ingin mengatakan itu. Saat terkejut dengan informasi yang mengatakan egoistik berada di Busan, mereka terkejut dengan Stardust yang dipanggil karena di sana sudah ada Icicle. Di saat itu, Stardust tanpa banyak bicara, berkata dirinya akan segera kembali. Dengan cepat, Stardust mulai terbang ke Busan. Stardust yang kebingungan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa saat yang lalu, di kapal terbang lapis dan yang bernama Alice, seseorang yang memiliki nama lapis dan kuning berkata pada rekannya, ini masih tetap susah untuk dipercayai. Lapis dan Blue yang mendengarnya bertanya apa itu. Lapis dan kuning berkata, kita benar-benar membangun kapal terbang keren seperti ini dan mengaturnya untuk melakukan serangan teror. Lapis dan biru berkata benar. Dia bertanya, haruskah dirinya mengatakannya lagi? Sebenarnya jantungnya juga berdetak kencang. Lapis dan merah berkata pada rekan-rekannya, kita akhirnya menjadi perompak, seperti yang kita impikan. Dirinya bertanya, apa mereka sudah siap untuk menjarah daratan Busan? Mereka berdua yang memberi hormat berkata iya pada lapis dan merah yang mereka panggil kapten. Menjarah dan mencuri, itulah jalan hidup.
Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, egoistik yang berteleportasi secara tiba-tiba berkata egoistik. Mendengarnya, lapis dan merah terkejut. Lapis dan biru yang berkata kapten mulai berjalan ke atas, diikuti oleh lapis dan kuning. Saat Joshi dan Lesubin terlihat malu dengan tingkah egoistik yang mengatakan sekarang kapal ini adalah milik mereka. Lapis dan merah bertanya, siapa kau pikir dirimu? Beberapa saat setelahnya, lapis dan merah dan anggotanya tertunduk dengan diri mereka yang terlihat telah disetrum. Saat Joshi meniup jarinya, egoistik berkata pada mereka untuk tetap rileks dan santai. Egoistik mengatakan pada mereka, dari sekarang kalian bersekutu dengan Ego Stream. Egoistik bertanya, bukankah itu sangat bagus? Lapis dan merah tidak mengatakan apapun. Joshi yang tidak mendengar jawaban mereka, mulai menggunakan petirnya. Dengan panik, mereka bertiga berkata, itu sangat bagus dan luar biasa. Dengan terpaksa, mereka yang berteriak senang berkata, dirinya sangat senang sekarang. Egoistik yang berkata oke yang mengatakan pada merah untuk berada di belakang. Kuning dan biru masing-masing akan mengambil bagian samping. Serangan teror akan dimulai dalam waktu dekat. Jadi, dirinya ingin mereka segera berada di posisi mereka. Dengan tangisan yang coba mereka sembunyikan, mereka berpikir egoistik begitu kejam. Egoistik berkata pada Lesubin untuk ambil alih kemudi. Lesubin yang mendengarnya berkata oke. Joshi yang ragu bertanya, apakah kau tahu cara menerbang ke kapalnya? Joshi yang pergi ke arah egoistik berkata tunggu. Dirinya bertanya, apa yang harus dirinya lakukan? Egoistik berkata padanya untuk beristirahat di kabin sebentar, dan dia bisa melihat. Mendengarnya, Joshi kebingungan. Egoistik berkomunikasi dengan Leseola berkata iya. Semuanya telah bersiap untuk melakukan penyerangan. Mereka akan sampai pantai Hyundai dengan menggunakan kapal terbang. Joshi yang tidak diperhatikan kebingungan. Dirinya berkata tidak. Joshi bertanya siapa sebenarnya orang yang minta mereka melakukan ini. Beberapa saat setelahnya, Icicle berkata, kau penjahat. Melihatnya, Joshi bertanya, apakah ini nyata? Itu dia? Penerus Yuseng Group, Leseola. Dengan terkejut, Joshi berkata, tidak, karena sekarang dia adalah pahlawan rank A, Icicle. Egoistik yang menyalakan streamnya berkata pada semuanya, egoistik telah tiba di Busan. Icicle yang menuju egoistik berkata egoistik. Dirinya ingin memperkenalkan kata berharganya yang dirinya bentuk di sini. Dirinya akan memperkenalkan rekan penjahat dari Ego Stream. Lihatnya, seseorang mengetik. Siaran Ego Stream dinyalakan. Seseorang yang semangat mengetik Ego Stream siaran langsung. Dia mengetik ayo dengan semangat. Seseorang mengetik siaran. Dirinya ingin mereka untuk melihat ke kapal terbang yang terlihat lucu. Seseorang mengetik tidak. Tapi kapal itu terlihat sangat keren. Seseorang mengetik mengustik berkali-kali. Yang lain terkejut sambil terus mengetik Hyundai, yang merupakan pantai yang egoistik serang. Seseorang yang tertawa mengetik mengustik telah muncul di Busan. Orang yang lain mengetik popularitas Icicle akan segera naik dengan pesat setelah ini. Saat egoistik memperkenalkan rekan yang dimaksud, lapisan merah, kuning, dan biru, seseorang yang tertawa bertanya, kenapa mereka terlihat sangat muram? Orang yang lain bertanya, apa ini adalah Power Rangers? Orang yang lain sadar kalau kapal itu adalah milik mereka. Ini terlihat apel minggu telah mengacau mereka sebelum melakukan serangan. Seseorang yang membalas komentarnya mengetik, itu sangat nyata sambil tertawa. Saat Icicle berkata pada egoistik untuk berhenti di sana dan menyerah sekarang, sebelum dirinya membukakan mereka semua, egoistik mulai meliriknya. Egoistik yang tertawa bertanya, apa kau adalah kebanggaan Busan, Icicle? Saat egoistik berkata coba dan hentikan ini, Maria mulai mengeluarkan peluru dari kapal terbang. Icicle yang melihatnya mulai menggunakan kemampuan esnya lagi. Dengan elemen esnya, dengan mudah, Icicle menghentikan semua peluru yang diarahkan padanya. Saat peluru mulai terjatuh, seseorang kagum. Dia terkejut dengan kemampuan milik Icicle. Seseorang yang melihatnya menyebutnya nona buku. Seseorang mengetik dari sekarang dirinya adalah Ice Mango. Orang yang tertawa mengetik, kapal menjadi tidak terkendali. Icicle mulai menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan es. Es mulai berterbangan saat Icicle mengendalikannya.
Icicle yang melompati es yang telah dia buat berkata pada Egoistik. Dirinya tidak akan membiarkannya pergi. Egoistik yang kagum berpikir, akting Leseola benar-benar luar biasa. Di tempat yang tidak jauh dari sana, saat Stardust mulai pergi ke Busan, Presiden Asosiasi berkata pada Stardust kalau saat ini, Icicle telah merespon serangan teror Egoistik. Untuk itu, dirinya ingin Stardust kembali ke markas. Saat Stardust berteriak, Presiden Asosiasi terkejut. Stardust yang menatap tajam berkata, dirinya pergi. Setelah mengatakan itu, Stardust terbang dengan lebih cepat untuk menuju Busan. Lapis dan kuning yang terlihat sedih berkata mati saat menembakkan senjatanya. Icicle yang diserang mulai menggunakan pelindung. Setelah Icicle menghentikan semua peluru yang ditembakkan padanya, Icicle mulai membekukan lapis dan kuning. Melihatnya, seseorang yang sedang merelakan kepergiannya mengetik dia adalah kuning yang baik. Seseorang yang tertawa mengetik tembakan laser pembeku. Seseorang mengetik melihat Icicle bertarung benar-benar menyegarkan. Egoistik yang melihatnya berpikir, dia tidak buruk. Dia tidak tahu dia bisa mengendalikan kekuatannya sebaik ini. Icicle yang mulai melompat ke kapal, membuat lapis dan merah dan lapis dan biru tersentak. Saat mereka berdua yang panik berkata menjauhlah, Icicle mulai menyerang kanan dan kiri dengan kemampuan esnya. Sebelum sempat melakukan itu, Egoistik mulai mengendalikan senjatanya yang membuat Icicle terkejut. Egoistik yang menembakkan senjatanya berkata, dirinya tidak akan membiarkannya mengalahkan bawahannya semudah itu. Mendengarnya, seseorang mengetikkan, mereka bukan rekan, mereka anak buah sekarang. Seseorang yang tertawa mengetik, rest in peace kuning. Saat Egoistik menembakkan senjatanya, Icicle menang serangannya dan kekuatannya. Tangan satunya Icicle masih menggunakan kemampuannya yang sebelumnya belum selesai. Setelah selesai, Icicle mulai mengarahkan tangannya dan menembakkannya ke kapal. Setelah menembakkannya, Icicle mulai keluar dari kapal. Saat Egoistik yang melihatnya terkejut, Icicle tersenyum. Dia tersenyum karena dia berhasil membekukan kapal. Melihat kapalnya berat sebelah, Egoistik mengatakan, untuk berpikir kau menembakkan ke kapal terbang secara tepat, Egoistik berkata kalau Icicle telah membuat dirinya kewalahan. Icicle yang tersenyum bertanya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Kapal terbangnya akan tenggelam beberapa saat lagi. Egoistik bertanya, kembali apa maksudmu? Saat kapal terbang mulai berbalik, Egoistik berkata mereka akan kabur. Melihatnya, Icicle tersentak. Icicle yang kesal mulai menggunakan kemampuannya. Saat Icicle berkata dirinya tidak akan membiarkannya lolos, Egoistik berkata pada penontonnya kalau perilaku terorisnya di Busan tidak semudah itu. Dirinya merasa malu karena tidak bisa melawan. Setelah mengatakan itu, Egoistik berkata, itu semua untuk stream hari ini. Icicle yang kembali ke kapal terbang mela nafas. Dia berkata kerja bagus semuanya. Egoistik yang menatapnya berkata, aktingnya mengejutkannya bagus juga. Tetapi sayangnya dia membukukan kapal dan juga pria yang sedang dia ketuk. Melihatnya, Icicle tertawa meminta maaf pada kuning. Egoistik yang mendengar sesuatu mulai melirik ke atas dengan tersentak. Saat Egoistik berkata pada Icicle untuk menunggu sebentar, Icicle bertanya ya dengan bingung. Egoistik yang gugup berkata, itu tidak mungkin. Dirinya bertanya-tanya apakah bercanda? Icicle yang kebingungan bertanya, apa itu yang membuatnya tiba-tiba bertingkah seperti itu? Saat mengatakan itu, Icicle kebingungan. Dirinya bingung ketika melihat Stardust menuju mereka. Saat melihat Stardust menatap dengan tatapan tajam, Egoistik dan Icicle yang terkejut menyebut nama Stardust dengan kebingungan. Icicle yang turun dari kapal terbang berpikir untuk tetap tenang. Saat mendarat dia berpikir untuk bersikap tenang. Saat Icicle memikirkan itu, Stardust mulai mendarat di hadapan Icicle. Setelah mendarat, Stardust mulai menatap ke arah kapal terbang. Dia menatap ke kapal terbang yang menjauh, tanpa mengalihkan pandangannya. Melihatnya, Icicle yang memanggil haru bertanya, apa yang kau lakukan hingga kau jauh-jauh datang ke sini? Stardust mulai mengalihkan pandangannya dari kapal terbang dan berjalan ke arah Icicle. Icicle berkata, dirinya bisa mengatasi mereka sendirian. Stardust yang menatapnya tajam bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan? Icicle yang kebingungan berkata, kau melihatnya?
Icicle menjelaskan kalau dia selalu memprovokasinya, sambil terus melarikan diri. Jadi dirinya melontarkan beberapa hinaan padanya. Ini bukan apa-apa. Stardust yang menatap tajam berkata, kau tersenyum. Kalian berdua tersenyum. Icicle yang melihatnya mulai menelan ludahnya. Icicle bertanya, apakah aku? Kita hanya saling menghina dan tidak lebih dari itu. Sambil tersenyum, Icicle berkata, bukan karena dirinya menikmatinya. Stardust yang terdiam mulai berbalik. Melihatnya, Icicle menyebut haru dengan kebingungan. Saat melihat Stardust yang bersiap melompat, Icicle terkejut. Icicle yang menarik Stardust berkata tunggu haru. Icicle bertanya, kau tidak berpikir untuk mengejarnya bukan? Stardust yang menatapnya berkata padanya, untuk membiarkannya pergi. Icicle berpikir, jika kau pergi sesuatu yang benar-benar buruk akan terjadi. Icicle yang menyebutnya haru berkata, egoistik mengatakan padanya, jika ada seseorang yang mengejarnya, dia akan mengebom seluruh Busan. Jadi dirinya ingin dia tidak mengejarnya. Icicle bertanya, kau berpikir tentang warga biasa kan? Mendengarnya, Stardust terdiam. Stardust bertanya benarkah? Kalau begitu, dirinya pikir, dirinya tidak memiliki pilihan. Saat Stardust berbalik, Icicle terlihat masih gugup. Stardust berkata padanya, dirinya akan kembali ke Seoul, jadi dirinya ingin dia untuk hati-hati. Icicle yang melambaikan tangan berkata iya. Dirinya ingin Stardust menghubunginya setelah dia sampai. Icicle yang menghela nafas berkata, dirinya hampir kehilangan 10 tahun hidupnya. Dirinya kebingungan dengan atmosfer yang dirasakan sebelumnya. Icicle yang terkejut berpikir, tunggu sebentar. Icicle mulai menatap kapal terbang dan dengan cepat menatap ke arah Stardust kembali. Saat melihatnya, dia berpikir, mungkinkah? Icicle yang tersenyum berkata, ada apa denganmu, Shinharu? Kau bertikah imut. Saat Stardust kembali ke Seoul, dia berpikir. Sambil memikirkan egoistik yang sebelumnya tersenyum bersama Icicle, Stardust yang kesal berpikir, dia adalah penjahatku. Saat Seoona berkata, kau kembali sangat awal. Tetapi kenapa kau terlihat seperti itu? Egoistik berkata dengan terkejut. Tidak, ini bukan apa-apa. Di saat itu, dirinya tidak tahu. Kalau tanpa dia sadari, alur cerita dunia ini perlahan mulai berubah. Di berita, seorang presenter berkata, beberapa orang mengatakan, egoistik yang secara konsisten fokus pada Stardust merubah targetnya pada Icicle. Dia merubah hatinya. Seseorang berkata, sejauh ini egoistik. Kau bisa mengatakan dia memasuki fase romantis baru. Bukan penjahat dari aliansi seperti Elektra, tetapi targetnya merupakan pahlawan Icicle. Dirinya berpendapat seperti itu. Josie yang mendengarnya bertanya-tanya, apa dia gila? Duduk di sana dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal di acara berita. Saat Josie berkata, bukankah itu alasan kenapa pria sepertinya berkeliaran? Seoona berkata benar sekali. Mendengarnya, Kim Dae-in kebingungan. Apa hubungannya dengan itu? Kim Dae-in bertanya, kenapa kalian mengatakan sesuatu seperti itu? Seoona yang kesal berkata padanya, untuk makan banyak ice mango. Mendengarnya, Kim Dae-in yang memanggilnya. Kebingungan dengannya yang mengatakan itu tiba-tiba. Melihatnya, Kim Dae-in bertanya, kalian mau pergi kemana? Saat Kim Dae-in melihat seseorang yang memberikannya mangga, dirinya terkejut. Hesubin yang menyuapinya berkata, makan ini. Pada Kim Dae-in yang dia panggil es mango. Sambil makannya, Kim Dae-in kebingungan dengan apa yang dia katakan. Kim Dae-in berkata benar pada Subin. Dia ingin dia pergi dengannya ke suatu tempat. Subin bertanya, kemana? Beberapa saat setelahnya, seseorang berkata, ini adalah rumah lelang Exal, tempat di mana orang-orang memiliki uang yang melimpah. Dari seluruh dunia berkumpul. Kim Dae-in berkata, di waktu yang sama, ini adalah tempat yang tragis, di mana penjahat lahir. Subin yang tersentak bertanya, jangan bilang hari ini. Kim Dae-in yang tersenyum berkata benar. Saat pelelang berkata sekarang, item selanjutnya. Egoistik berkata, itu di sini. Orang itu mulai melelang item yang merupakan cincin yang selalu dipakai oleh pahlawan Swordy rank B, Korea Selatan. Ini didapatkan di rumah lelang Exal di saat-saat terakhirnya saat dia gugur. Setelah menjelaskan item itu, pelelang berkata, tawaran awal dimulai dari $10.000. Kim Dae-in yang melihatnya berpikir, karena kekuatan tersembunyi dari cincin itu, penjahat rank S terlahir. Kim Dae bertanya, kalau begitu apa yang harus dia lakukan di situasi ini?
Saat seseorang berkata 25.000, orang yang melelang berkata, "Di sini ada 25.000. Apakah ada yang menawar lebih besar?" Saat orang itu menghitung mundur, Kim Jae-in berkata, 100.000. Mendengarnya, Lee Soo-bin terkejut. Di saat yang lain mulai menatapnya. Saat Kim Jae-in bersiul, Kim Jae berpikir, halo pada tambahan yang hampir menjadi penjahat rank S. Melihatnya, pria itu terlihat kesal. Saat orang itu yang menawar kembali berkata 105.000, pelilang berkata, 105.000 telah ditawarkan. Kim Jae-in berkata 150.000. Saat orang itu terkejut, pelilang bertanya, apakah ada yang menawar lebih besar? Saat pelilang menghitung mundur dan tidak ada yang menawar lebih besar, pelilang berkata terjual 150.000. Saat pria itu kesal, Kim Jae-in menunjukkan jari tengah. Saat Lee Soo-bin mencoba menyembunyikan wajahnya karena malu, Kim Jae-in berpikir, ya, rasakan itu. Cincin itu adalah miliknya. Di kediaman Kim Jae-in, Seona menyebut Opa, dan Soo-bin yang dia panggil kakak perempuan. Seona mendengar 200 juta won baru saja ditarik dari akun bank. Saat Choi terkejut dengan 200 juta yang ditarik, dengan Seona yang terlihat marah, Kim Jae-in bertanya, mau lihat? Kim Jae-in berkata kejutan saat menunjukkan cincinnya. Choi yang melihat cincinnya berkata, apa ini? Jangan katakan padaku kau membayar 200 juta hanya untuk cincin pernikahan dari seorang nona tua yang jelek. Kim Jae-in berkata, cincin ini bukan cincin biasa. Kim Jae-in mulai memutarkan cincinnya. Dan tiba-tiba saat dia melakukan itu, cincin yang dia gunakan mulai bercahaya. Saat melihat cincinnya menghilang, mereka berdua terkejut. Asap yang melingkar mulai terbentuk. Dan dari cincin itu, makhluk yang menggunakan armor dengan wajah hitam dan tidak terlihat seperti manusia bertanya, apakah orang yang memanggilnya adalah kamu? Melihatnya, mereka bertiga terkejut. Saat mereka terkejut dengan itu, Seona bertanya apa ini. Saat Kim Jae-in berkata Dead Knight, makhluk itu kebingungan. Saat makhluk itu memperkenalkan namanya yang bernama Sain, sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Kim Jae-in berkata tidak. Mulai hari ini namamu adalah Dead Knight. Kim Jae-in mengatakan itu karena baginya itu terdengar keren. Dari sekarang, sambil masih berpikir, Kim Jae-in menyebut namanya adalah Desik. Di luar kediaman Kim Jae-in memutar cincinnya. Dan dari sana Dead Knight muncul dan berkata, udara ini, cahaya matahari ini benar-benar sangat luar biasa. Kim Jae-in yang memanggilnya Desik berkata padanya, untuk pergi ke sini. Kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Mendengarnya, Desik bertanya, apa-apaan itu? Saat Desik berkata, aku adalah Sain. Sebelum sempat mengatakan nama lengkapnya, Kim Jae-in mulai memutar cincinnya dengan jari tengahnya. Di saat itu, Desik yang berteriak kembali masuk ke dalam cincin. Saat Choi bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kim Jae-in menjawab, menjinakkan dia. Saat Desik kembali dikeluarkan, dia berkata, lihat tuan. Desik yang memohon berkata, kumohon, jangan kembalikan aku ke dalam cincin itu lagi. Desik yang terlihat muram berkata, kamu pasti tidak tahu sesempit dan segelap apa di sana. Mendengarnya, Kim Jae berkata iya. Dia berkata, aku yakin pasti kamu ingin sekali beraktivitas setelah sekian lama dikurung. Aku akan memberikanmu seseorang yang bisa membuatmu bertarung sepuasnya. Mendengarnya, Desik yang terkejut bertanya, benarkah? Kim Jae-in yang tersenyum berkata iya. Kamu akan melakukan pekerjaan berat bagiku. Choi yang menunjuknya berkata tunggu. Dia bertanya, kamu tidak serius kan? Apakah kamu benar-benar akan membuat armor berasap itu bertarung dengan Stardust? Saat Desik bertanya, armor apa? Kim Jae-in berkata iya. Choi yang menghela nafas berkata tidak mungkin. Kekuatan Stardust benar-benar tidak wajar. Berapa lama kau pikir sesuatu seperti itu akan bertahan melawannya? Kim Jae-in yang kembali menatap Desik berkata, itulah yang dia pikirkan. Kenapa tidak menunjukkan wanita ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Desik yang mulai mengangkat kapaknya berkata, dengan senang hati. Desik mulai memegang kapak dengan erat dan memberikan jeda saat akan melakukan serangan dengan menjauhkan kapaknya ke belakang. Saat Desik mengayunkan kapaknya, serangannya membuat pepohonan terpotong. Choi yang melihatnya terkejut. Di saat itu, Desik tertawa. Dia bertanya, terkejut? Ini adalah hal yang biasa bagiku. Kim Jae-in yang tersenyum berpikir, maksudku dia aslinya merupakan penjahat rank S.
Di saat itu, seseorang berteriak dan berkata tidak. Mendengarnya, Kim Dae-in dan Choi Si-hye tersentak. Saat Lee Soo-bin yang gemetar berkata tidak lagi. Halaman belakangku, Lee Soo-bin yang menatap mereka berdua bertanya, apakah kalian tidak tahu berapa lama aku bekerja untuk menanam kembali pohon yang kalian berdua ledakan saat latihan? Mendengarnya, mereka berdua terkejut. Kim Dae-in yang gugup berkata, kali ini merupakan salahnya. Dae-sik yang kebingungan bertanya, kau suka itu? Jika kau meminta, aku akan dengan senang hati melakukannya lagi. Beberapa saat setelahnya, Dae-sik kebingungan. Saat Lee Soo-bin berkata padanya untuk pertahankan tangannya ke atas, Dae-sik berkata, ini adalah yang terbaik yang bisa dirinya lakukan. Saat Choi Si merasa lega karena itu bukan dirinya, Kim Dae-in menangis. Dia merasa bersalah dengan mengorbankan Dae-sik. Di kediaman Shinharu di sosmed, seseorang mengetik, aku sangat cemburu. Seseorang mengetik, yang lama keluar, yang baru masuk. Seseorang lainnya mengetik, pilihanku untuk foto pers bulan ini. Shinharu mengetik artikel kedua, papan komunitas yang lama keluar, yang baru masuk. Berarti Stardust keluar, Icicle masuk. Dengan foto fan art, Icicle dan egoistik. Orang itu yang tertawa mengetik, lihatlah kecocokan mereka. Sekarang ini adalah negara yang layak ditinggali. Shinharu yang mengetik berkata, tetap saja, ini bukan Ego Star. Di saat itu dia berkata, yang asli, hubungan klasik. Saat orang yang mengetik membalas tidak, penggemar Stardust terlihat. Melihatnya, Shinharu gemetar. Di gedung asosiasi pahlawan saat Stardust berada di sana, seorang wanita yang melihatnya terkejut. Wanita itu yang sadar dengan keberadaan Stardust bertanya, apa yang membuatnya ke sini? Stardust menjawab, dirinya hanya tetap bersiaga untuk penempatan. Saat wanita itu berkata, semoga beruntung, Stardust yang gugup mengangguk. Saat Stardust kembali menatap ke depan, dia berpikir, dalam tahap ini, bagaimana jika egoistik memilih untuk hanya melaksanakan serangan teror di Busan dari sekarang? Dengan perasaan bimbang, Stardust berpikir, kalau begitu aku. Di saat itu, sirine yang peringatan serangan teror dilaporkan di kota Seoul. Stardust tersentak. Saat laporan peringatan itu berkata, sekarang juga, Stardust yang tersenyum berkata benar. Stardust yang dengan cepat keluar dari asosiasi pahlawan berpikir, tentu saja. Saat Stardust sedang menuju lokasi, ini saatnya jadwal kompleks apartemen untuk pembongkaran. Stardust yang terbang melihat bayangan ungu di bawah. Saat Stardust yang melihat Dae-sik tersentak, Dae-sik berkata, namaku adalah Dead Knight, kesatria kegelapan dari Ego Stream. Siapa orang yang dengan berani berhadapan denganku? Di saat seseorang tertawa berkata itu Stardust. Dia bertanya, siapa yang ingin kau cari? Kim Dae-in berkata, dia di sini dengan semangat. Melihatnya, Seona berkata, bagus sekali. Dae-sik yang mengarahkan kapaknya tertawa. Dia sekarang tahu kalau Stardust lah pahlawan yang dia maksud. Saat Dae-sik berkata, aku Shine, dia mengganti dengan berkata, aku Dead Knight akan menjadi musuhmu. Stardust yang tidak peduli menatap belakang. Saat gedung-gedung terlihat hancur, Stardust yang tidak menjawabnya tetap diam. Melihatnya, Dae-sik berkata, aku datang. Di saat itu, Stardust berpikir. Dengan penuh kekesalan, dia bertanya dalam hati, jadi di mana sebenarnya egoistik? Saat dia memikirkan itu, mereka berdua beradu serangan. Dengan cepat, mereka berdua saling beradu serangan dengan sangat sengit. Karena serangan Dae-sik, ledakan terjadi. Dae-sik yang tertawa berkata, tidak buruk. Untuk berpikir kau bisa bertarung sebaik ini melawanku. Dead Knight. Melihatnya, seseorang mengetik. Bentrokan di antara yang terkuat di dunia. Ini nyata? Seseorang yang kagum mengetik. Dia benar-benar akan bertaruh satu lawan satu melawan Stardust. Orang lainnya mengetik. Di mana egoistik menemukan orang-orang bertalenta ini? Seseorang mengetik. Dia adalah raja penjahat, itulah alasannya. Seseorang mengetik, tapi tanpa komentar dari egoistik. Ini terasa ada yang hilang. Orang lainnya bertanya, di mana egoistik? Dia tidak serius melewatkannya hari ini bukan? Orang yang lain mengetik, dia melihatnya. Dia tidak pernah melewatkan siaran langsung teror sampai sekarang. Di saat itu, Stardust bertanya-tanya dalam pikirannya. Kapan egoistik akan datang? Dengan perasaan sedih, dia berpikir, apakah dia benar-benar hanya beroperasi di Busan mulai sekarang?
Serangan dari mereka berdua mulai kembali diadu. Saat Desik melontarkan Stardust, Desik tertawa. Desik berkata, dia benar, kau kuat. Saat dia mengatakan itu, Stardust berpikir, jadi di mana sebenarnya dia? Saat Desik berkata, sudah berpuluh-puluh tahun sejak dirinya memiliki musuh seperti ini. Stardust berpikir, kenapa hanya ada kamu di sini? Stardust yang kesal bertanya, di mana Egoistic? Apakah dia bersembunyi di sekitar sini dan melihat? Mendengarnya, salah satu penonton mengetik, dia benar. Dirinya ke sini untuk Mangostik. Di mana Mangostik? Seseorang mengetik, itu tepat sasaran. Desi yang menyebut Egoistik tertawa. Dia berkata, Egoistik tidak akan datang. Saat Desik berkata, dia mengatakan padaku, aku lebih dari cukup untuk menghadapimu. Stardust tersetak mendengarnya terkejut. Stardust yang bergumam berkata, dia tidak datang. Di saat itu, Desik mulai memunculkan portal ungu. Dan saat senjata muncul yang ditangkap olehnya, Desik berkata, sekarang, ayo kita menyelesaikan pertarungan kita. Di saat itu, Stardust berkata, dia secara personal membawa seluruh kapal perang ke Busan. Saat Desik kebingungan, Stardust berkata, dan dia hanya mengirimkan seorang pesuruh untuk bertarung dengan dirinya. Di saat Desik berkata apa, aku tidak bisa mendengarmu. Stardust berkata, kamu bilang, aku bahkan tidak layak untuk waktumu. Kim Dae-in kebingungan. Dia berkata tunggu. Apa itu efek awakening? Secara tiba-tiba di sini, di tempat lain, Stardust yang marah berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Kalau kamu bahkan tidak cukup untuk berhadapan denganku. Beberapa saat yang lalu, di halaman kediaman Kim Dae-in, di saat Desik duduk dengan sopan, Kim Dae-in berkata, jadi intinya, dirinya ingin Desik untuk menahan kekuatannya saat bertarung. Namun, begitu pertarungan itu berlangsung cukup lama, berpura-pura kalah dan keluar dari sana. Kim Dae bertanya pada Desik, apa kau mengerti? Desik bertanya, apa kau ingin aku untuk berpura-pura kalah dari manusia biasa? Untuk meminta lulusan seperti itu dari seorang kesatria yang mulia sepertiku. Saat Desik melihat Kim Dae yang akan memutarkan cincinnya, Desik berkata, baiklah, akan kulakukan. Lagi pula, ini bukanlah misi yang susah. Kembali di saat Desik bertarung dengan Stardust yang sudah awaken, Desik yang tertawa dalam hati berpikir, jadi kau berniat untuk datang padaku dengan semua yang kau miliki? Dalam hal ini aku juga akan melakukannya. Desik berkata ya, pertarungan sebenarnya dimulai sekarang. Datanglah padaku pahlawan Stardust. Melihatnya, Kim Dae-nya makan cemilan tersentak. Saat Desik berkata kekuatan penuhku, Stardust yang tidak bisa menunggu lebih lama, mulai mendatanginya dengan cepat. Di saat Stardust mulai mengarahkan tinjuan padanya, Desik yang terlambat bereaksi berpikir, aku lengah. Di saat ini, dengan kekuatan penuhnya, Stardust memukul Desik hingga menghantam tanah dengan keras. Dengan pukulan penuh amarah, Stardust melihatnya dengan tatapan tajam. Melihatnya, Desik berkata, ini bukan akhir bagiku. Lagi pula aku abadi. Di lain waktu, ketika aku kembali, aku tidak akan begitu peduli. Jadi bersiaplah. Di saat itu, Desik yang tertawa dalam hati mengingat kata-kata Kim Dae-in yang mengatakan padanya untuk berpura-pura kalah. Dirinya bertanya, apa itu tuan? Karena baginya, tidak mengalah saja Stardust telah mengalahkannya. Di saat itu, Stardust dengan penuh kekecewaan menatap ke depan. Di malam harinya, di kediaman Kim Dae-in, di official fan cafe pasukan Stardust, Kim Dae-in yang menamai dirinya pemimpin Stardust berkata, upload selesai saat dia mengupload pertarungan antara Stardust dan Desik. Saat menguploadnya, Kim Dae-in berkata, ini kebahagiaan murni. Haruskah aku melihat komentar? Saat melihat kolom komentar, Kim Dae-in kebingungan. Seseorang mengetik, alasan sebenarnya Stardust Awaken hari ini karena musuh abadi yang luar biasa kuat muncul? Tidak, ini karena dia bilang Egoistic tidak akan datang hari ini. Seseorang yang balas mengetik, aku Stardust dan aku mengkonfirmasi ini benar. Kim Dae-in yang kesal berkata, berhenti berbicara tidak masuk akal atau kau akan terkena banned. Dan untuk kau yang membalasnya, itu peringatan. Aku tidak akan begitu baik di kesempatan kedua.
Saat ponselnya berdering, Kim Dae-in berpikir, tetapi seriusan, kenapa dia tiba-tiba awaken? Kim Dae-in yang bingung kembali berpikir, Desik seharusnya mengalah padanya. Saat Kim Dae-in yang menghela nafas mengangkat ponsel, seseorang menyebutnya tuan egoistik. Lee Seola yang telah melihat siaran egoistik bertanya, bagaimana kamu bisa mengirimkan orang lain dibandingkan menunjukkan dirimu sendiri? Mendengarnya, Kim Dae-in kebingungan dengan maksud perkataan Lee Seola. Saat fans Frozen Mango mengetik, melihat siaran hari ini benar-benar terlihat seperti egoistik. Berpindah pada Icicle. Yang lain mengetik, aku bisa mendengar pasukan Mango. Sahamnya meningkat. Di saat itu, Lee Seola berpikir, apapun kurasa. Lee Seola bertanya, kau ingat kita bertemu besok bukan? Setelah beberapa saat, Lee Seola berkata, aku akan menutup teleponnya sekarang. Di saat itu, Seola berkata tidak buruk. Sedangkan di sisi lain, di kediaman Shinharu terlihat tidak bisa tidur karena terus-menerus memikirkan tentang egoistik. Keesokan harinya, di perusahaan Yuseong yang berkantor di Seoul, egoistik terlihat datang sesuai janji. Dengan cepat, egoistik melemparkan sesuatu yang dengan mudah ditangkap oleh Lee Seola. Saat egoistik melemparkan flash disk, dia berkata itu adalah dokumen terakhir. Mendengarnya, Lee Seola berkata, kamu seharusnya tidak melakukannya. Egoistik berkata, itu adalah akhir dari ini. Kau akan menangani sisanya. Lee Seola yang berdiri berkata tentu saja. Saat Lee Seola mulai berjalan ke arah egoistik, Lee Seola bertanya, tetapi bagaimana kamu bisa berhasil mendapatkan hal-hal seperti ini? Bahkan perusahaan Yuseong, perusahaan ternama di Korea, tidak bisa menggali informasi seperti ini. Egoistik menjawab, rasa ingin tahu bisa membunuhmu. Saat Lee Seola duduk, dia bertanya pada egoistik, apa kau tahu? Egoistik yang mendengarnya bertanya apa itu? Lee Seola bertanya, bisakah aku datang ke tempatmu lain kali? Egoistik yang kebingungan berkata tidak. Mendengarnya, Lee Seola yang menghela nafas bertanya, seriusan? Lee Seola bertanya kembali, kalau begitu bagaimana dengan nama aslimu? Kau bisa paling tidak mengatakannya padaku, bukan? Ini menjadi canggung, memanggilmu dengan nama penjahatmu setiap waktu. Egoistik yang tidak tertarik berkata, lewati untuk itu juga. Lee Seola bertanya, kalau begitu bagaimana dengan topengmu? Itu benar-benar aneh. Saat egoistik berpikir, Lee Seola, dirinya tidak mengatakan apapun. Lee Seola yang kesal berkata, lihat apa kau benar-benar berpikir, aku akan mengkhianatimu? Di saat itu, egoistik berpikir, jika dia karakter seperti cerita aslinya, dia adalah tipe orang yang akan tetap setia pada aliansinya hingga akhir. Mungkin bukan masalah besar jika aku mengungkapkan identitasku, tapi dia terlalu dekat dengan Stardust. Lee Seola yang menghela nafas berkata, baiklah, lupakan itu. Aku akan menerima diamu sebagai jawaban dari pertanyaanku. Lee Seola bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kau rencanakan selanjutnya? Egoistik yang bingung menjawab, aku tidak tahu. Lee Seola bertanya, apa maksudmu tidak tahu? Bukankah kau sudah membuat suatu rencana? Egoistik berkata, ya. Kupikir aku hanya akan beristirahat dengan baik untuk sisa tahun ini. Saat dia mengatakan itu, egoistik berpikir, sampai event itu terjadi. Lee Seola yang terdiam bertanya, selama itu? Saat egoistik berkata, ngomong-ngomong, aku akan keluar. Sering-seringlah melihat Stardust. Di saat itu, Lee Seola sedang kebingungan dengan egoistik. Di saat egoistik berkata tunggu, Lee Seola bertanya-tanya. Egoistik berkata, panggil aku Dain mulai sekarang. Mendengarnya, Lee Seola bertanya apa? Saat egoistik berkata, namaku. Lee Seola terkejut. Di saat itu, egoistik kembali berteleportasi. Lee Seola mulai berjalan kembali dan duduk di kursi kantornya. Saat Lee Seola berusaha menahan senyumannya, dia menatap ke arah ponsel miliknya dan dengan cepat mulai memencet tombol telepon. Melihat ponselnya yang berdering, Shinharu mulai menatap ke arah ponselnya. Saat Shinharu yang kebingungan berkata halo, Lee Seola yang memanggil Haru berkata padanya untuk saling bertemu. Saat Shinharu yang kebingungan bertanya, di mana kau sekarang? Lee Seola menjawab, aku di Seoul. Mendengarnya, Shinharu terdiam. Dirinya memiliki perasaan yang buruk tentang ini. Di malam hari di kediaman Lee Seola di Seoul,
Leseola terlihat ceria saat menyebut Shinharu. Shinharu yang membalas pelukan Leseola mulai menyebut namanya. Leseola berkata, sejak Haru berada di sini, hari ini dirinya akan menyuguhkan suguhan istimewa, es serut mangga yang sangat Haru sukai. Saat Leseola membuka kulkasnya, Shinharu yang ragu memanggil Seola. Shinharu meminta maaf padanya. Mendengarnya, Leseola bertanya, untuk apa? Shinharu berkata, tentang apa yang terjadi di Busan. Ketika aku bertingkah sangat dingin di depanmu. Leseola yang tertawa mulai memegang tangan Shinharu. Dia berkata, jangan biarkan sesuatu seperti itu mempengaruhimu. Semua orang akan punya reaksi seperti itu. Aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Shinharu bertanya, bahkan kamu? Beberapa saat setelah mereka selesai makan es serut mango, Leseola yang minum wine terlihat menatap keluar. Saat Shinharu yang menginap tertidur, Leseola hanya menatap keluar. Leseola berpikir, hari itu, ekspresi egoistik menghantuiku. Kemungkinan besar dia akan berpesta untuk mengenang tahun ini. Leseola yang menatap wine berpikir, tetapi bagaimana dengan tahun depan? Dirinya merasa, seolah-olah egoistik tahu sesuatu yang besar akan terjadi tahun depan. Di tempat kultus cahaya bulan yang terlihat kuno, gambar-gambar di sana terlihat seseorang yang menyembah bulan. Orang-orang di sana seperti mengucapkan sesuatu sambil mengangkat kedua tangannya. Saat mereka sedang berdoa sesuai kepercayaannya, seseorang berjalan ke suatu tempat. Orang itu berkata, dunia ini harus disembuhkan. Dengan tangannya yang diangkat, dia berkata, oleh cahaya bulan kita, pada hari bulan besar, merasakan langit malam, hari di mana Dewi Bulan turun. Saat orang itu mengatakan itu, pengikut cahaya bulan berkata, cahaya bulan dengan serempak. Di saat mereka mengatakan itu, berkali-kali orang itu memberikan isyarat pada mereka untuk diam. Seseorang mulai bersiap untuk masuk. Saat para pengikut yang berada di sana terlihat ketakutan, seorang wanita berjaya mendekati orang itu. Mendengar langkah kakinya, para pengikut menahan rasa takut mereka. Wanita itu berhenti tepat di depan orang itu, dan setelahnya mulai berbalik. Orang itu yang melihatnya terdiam sesaat. Dia berkata, di hari di mana dunia dikonsumsi oleh energi yin, pendeta wanita sang bulan akan menyampaikan hukuman kepada mereka. Di kediaman Kim Dae-in yang kedinginan berkata, ini sangat dingin. Di ruang makan, Seona yang baru bangun berkata, selamat pagi pada semuanya. Josie yang sama-sama baru bangun berkata pagi. Saat Kim Dae-in bertanya, di mana Chaeyoon, Lee Ha-yeol berkata, dia ada piket hari ini, jadi dia pergi duluan. Lee Subin yang membawa nasi kacang berkata, selamat pagi Dain. Cuaca mulai tenang dan dingin. Choi Si-hye berkata, apakah ada lebih banyak kacang daripada nasi di sini? Saat Seona memisahkan kacang dan nasi, Lee Subin berkata pada semuanya untuk makan. Saat Lee Subin berteriak pada Seona terkejut. Lee Subin berkata, aku sudah mengatakan padamu, jangan memisahkan kacangnya. Mereka baik untukmu, kamu butuh untuk makan itu, agar kamu bisa tumbuh. Lee Subin berkata pada Choi Si-hye untuk mengerikan itu, aku bisa melihat semuanya. Saat Choi Si-hye berkata, kupikir aku tidak dilihat. Lee Subin berkata padanya untuk tidak menempelkan sikunya pada meja. Saat Kim Dae-in melihat nasi kacang dengan tajam, saat Kim Dae-in makan, Lee Subin berkata, Dae-in memiliki selera makan yang baik. Itu sangat bagus untuk melihatmu makan dengan baik. Kim Dae-in berpikir, apa-apaan dengan perasaan deja vu yang kurasakan ini. Aku merasa seperti mendapatkan pembelajaran dari ibuku. Saat menatap Seona, Kim Dae-in berpikir, saat Seona sedang berusaha untuk makan, Kim Dae-in memikirkan tentang timnya yang benar-benar dapat diandalkan. Seona, seorang pengguna kecerdasan yang luar biasa. Dia adalah rank S. Lee Ha-yeol, satu-satunya yang memiliki kemampuan penyembuhan di seluruh Korea Selatan, yang juga merupakan rank S. Saat Choi Si-hye berkata, aku benci ini, Kim Dae-in berpikir, apa kau adalah seorang anak TK? Melihatnya, Kim Dae-in lanjut berpikir, Choi Si-hye, dengan kemampuan petir, dia rank A untuk sekarang. Tetapi dia akan menjadi lebih kuat, hingga membuatnya menjadi rank S. Melihat Desik yang menyapu di luar, Kim Dae-in lanjut berpikir, Dead Knight, jika dia rank S di cerita aslinya, dia rank S sekarang. Saat Kim Dae-in berpikir, barisan tim ini, hatiku membara karena bangga. Seona yang mendengarnya merasa bingung. Lee Ha-yeol yang berdiri berkata, terima kasih untuk makanannya. Aku akan keluar dulu, karena aku harus sekolah. Kim Dae-in yang terkejut berkata, itu cepat. Semoga beruntung di luar sana.
Melihatnya, Choi berkata, "Melihatmu mengingatkanku tentang masa laluku. Bertahanlah di sana." Lee Hyul yang kelelahan berkata, "Terima kasih." Seona yang mencoba menyemangatinya berkata, "Maju." Lee Hyul dengan penuh semangat. Mendengarnya, Lee Hyul tersenyum. Seona yang menatap Choi berkata, "Sekarang, bisakah kita bekerja juga?" Mendengarnya, Choi mengisyaratkan siap. Saat mereka berjalan dengan cepat, Lee Subin berkata, "Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang mereka berdua lakukan akhir-akhir ini. Mereka menghabiskan waktu setiap hari di ruangan bawah tanah. Hari akan semakin pendek, jadi mereka harus benar-benar ke atas untuk menerima sinar matahari paling tidak sebentar." Melihat keluar, Kim Dae berpikir, kalau dipikir-pikir salju pertama akan segera turun. Dan tepat pada waktunya, bajingan itu akan melancarkan serangan teror skala besar. Saat Kim Dae memanggil Subin, Lee Subin menatapnya dengan segera setelah dipanggil. Kim Dae berkata, "Aku tidak tahu tentang cahaya matahari, tetapi akan kupastikan mereka mendapatkan banyak cahaya bulan." Lee Subin yang mendengarnya kebingungan dengan perkataan Kim Dae. Di malam harinya, Seona berteriak. Saat Seona yang menggunakan peralatan canggihnya untuk terbang berkata, "Aku tidak menyangka akan sedingin ini." Kim Dae berkata, "Aku sudah mengatakan padamu untuk melapisi pakaianmu." Di saat ini mereka bertiga sama-sama terbang dengan cara yang berbeda. Choi yang menggunakan kemampuan petirnya bertanya, "Apakah kamu memanggil kami ke sini di tengah malam hanya untuk melihat lampu kota?" Kim Dae yang tertawa menjawab, "Tentu saja bukan." Kim Dae yang menggunakan telekinesisnya untuk menerbangkan dirinya sendiri bertanya, "Apakah kalian pernah mendengar tentang kultus cahaya bulan?" Mendengar kultus cahaya bulan, Choi kebingungan. Seona bertanya, "Apakah itu kepercayaan?" Kim Dae menjelaskan, "Mereka adalah sekelompok pemuja yang mengerikan. Mereka akan segera menghancurkan negara ini." Dan dengan tatapan tajam, Kim Dae melanjutkan, "Tidak ada satupun di negara ini yang bisa menghentikan mereka." Mendengarnya, Seona dan Choi terkejut. Kim Dae tersenyum kecil berkata, "Kecuali aku, tentunya." Kim Dae berkata pada Seona untuk memberikan kacamatanya. Seona yang mencari kacamata di tasnya berkata, "Oke." Seona yang mengambil kacamata terlihat membawa 3 kacamata. Kim Dae berkata pada mereka untuk masing-masing pakai satu. "Kita akan menemukan lingkaran sihir yang mereka buat. Mereka seharusnya bersinar sangat terang." Kim Dae bertanya, "Apa kalian melihatnya?" Saat Kim Dae yang melihat yang kebingungan, Seona dan Choi sama bingungnya. Choi berkata, "Semuanya terlihat bercahaya. Dasar bodoh." Choi yang kedinginan berkata, "Di luar sini sangat dingin. Semuanya terlihat sangat terang. Bagaimana aku bisa menemukan lingkaran terang itu?" Kim Dae berkata, "Perluas bidang pandangmu, karena itu akan lebih besar dari yang kamu kira." Saat Kim Dae berkata pada mereka untuk mencoba menyipitkan mata mereka, Seona yang melihat sekeliling terkejut dengan sesuatu. Seona berkata, "Kupikir aku menemukannya." Mendengarnya, Kim Dae bertanya, "Di mana?" Seona berkata, "Di sebelah sana, di tempat di mana tepinya terlihat samar." Saat Kim Dae melihat lokasi yang dimaksud Seona, Kim Dae terkejut. Dengan senang, Kim Dae mengangkat Seona. Kim Dae berkata, "Kerja bagus pada Seona." Diangkat olehnya, Seona merasa gugup. Seona yang malu melepaskan diri dari Kim Dae sambil berkata, "Turunkan aku." Kim Dae yang melihatnya bertingkah aneh, bertanya apa yang menyebabkannya begitu. Melihatnya, Choi yang kesal dan Kim Dae yang tidak peka menyebutnya idiot. Seona yang menjauh merasa malu karena diperlakukan seperti itu oleh Kim Dae. Beberapa saat setelahnya, di tempat yang dituju oleh Seona, Choi bertanya dengan kagum, "Apa ini?" Dirinya bertanya, kapan mereka menggambar sesuatu seperti ini di bumi. Melihatnya, Kim Dae berpikir, lingkaran sihir yang digunakan oleh kultus cahaya bulan sekali, bahkan bertahun-tahun, menyebar ke seluruh Seoul. Menyentuh ini menyebabkan ingatan hilang atau melemahkan kekuatan seseorang, yang mana merupakan setting yang membuat pahlawan mustahil untuk menang. Berkat ini, Seoul hancur total, dan Stardust yang tetap tidak berdaya sepanjang cerita menjadi semakin terpukul. Itu adalah episode yang mendapat banyak kebencian karena merusak keseimbangan kekuatan atau power balance. Seona bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan dengan ini? Apakah kita harus menghapusnya?" Kim Dae menjawab, dirinya memiliki rencana lain. Saat Kim Dae berteleportasi, Seona kebingungan. Choi bertanya, kemana dia pergi? Saat Kim Dae kembali membawa seseorang, Seona tersentak. Choi yang juga tersentak berkata dengan terkejut, "Kau menakutiku."
Saat Fine Witch dibawa oleh Kim Dae-in berkata, "Aku akan mengubahnya, akan menguntungkan untukku." Saat Choi Si dan Seo-na kebingungan dengan siapa wanita yang ada di hadapan mereka, Kim Dae-in berkata, "Dia adalah Fine Witch." Melihatnya, Choi Si berpikir, "Dia adalah tipe orang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku tidak bisa berhenti melihatnya." Melihatnya, Seo-na berpikir, sambil terus menatap tajam. Fine Witch mendekati cahaya dengan tulisan kuno, dan setelahnya membuat lingkaran sihir di tulisan itu. Cahaya-cahaya itu bersinar begitu terang. Fine Witch yang memegang cahaya yang telah dirinya kumpulkan mulai memberikannya pada Kim Dae-in. Melihatnya, Choi Si berpikir, apa yang dia lakukan dengan terkejut. Setelah selesai memindahkan cahaya itu kepada Kim Dae-in, Kim Dae-in bertanya, "Apa sudah selesai?" Fine Witch berkata, "Ya. Sekarang, ketika lingkaran sihir itu aktif, kamu akan bebas dalam batasannya." Saat Fine Witch berkata, "Tidak, tetapi lebih daripada bebas." Mendengarnya, Kim Dae-in mengangguk kecil. Fine Witch berkata, "Benar. Kau telah mengetahuinya." Fine Witch berkata, "Dan mereka kemungkinan besar adalah rekanmu." Mendengarnya, mereka berdua terkejut. Kim Dae berkata, "Ya, itu benar." Kim Dae-in berterima kasih kepada semuanya karena telah bekerja keras hingga selama ini. "Sekarang ayo kita pulang, mandi, dan kemudian tidur." Saat mengatakan itu, Kim Dae-in berpikir, "Yeay, pemicu depresi dihilangkan." Choi Si berkata, "Paling tidak kami tahu kamu bekerja keras untuk kita." Seo-na berkata, "Kalau begitu, kita akan makan di luar besok. Sesuatu yang sangat enak untuk semuanya." Mendengarnya, Kim Dae-in berkata, "Baiklah, ayo kita makan sesuatu yang enak." Melihat mereka, Kim Dae-in berkata, "Kalian berdua terlihat berantakan." Saat Fine Witch hanya menatap mereka, Seo-na yang kesal bertanya, "Dan kau pikir siapa yang salah? Yang menyebabkan mereka seperti ini?" Saat Kim Dae-in yang tertawa berkata padanya untuk berpikir tentang apa yang akan mereka makan besok, Fine Witch mencium pipi Kim Dae-in secara tiba-tiba. Saat Kim Dae-in kebingungan dengan apa yang dia lakukan, Fine Witch berpikir, mungkin pria ini adalah orang yang akan mengubah dunia. Fine Witch berkata, "Aku akan mendukungmu." Melihatnya, Seo-na dan Choi Si sama-sama terkejut dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi barusan. Beberapa saat setelah kejadian itu, seorang penjahat memakan sebuah batu. Setelah memakannya, dia meludah. Penjahat rank A, Enchanted Human yang tertawa berkata, "Akhirnya, peningkatan sukses." Saat dia berkata, "Akan kubunuh semuanya yang berada di sekitarku," cahaya mendatanginya. Di kediaman Kim Dae-in bertanya, "Sudah berakhir?" Kim Dae-in bertanya, "Apakah itu satu pukulan lainnya?" Seo-na berkata, "Ya." Dia mengatakan pada Kim Dae-in untuk melihatnya sendiri. Kim Dae-in yang melihatnya terkejut, karena itu memang satu pukulan lainnya. Kim Dae-in yang sedih berpikir, "Kekhawatiranku akhir-akhir ini, karena Stardust menjadi lebih kuat dari apa yang aku kira. Dia bisa membunuh setiap penjahat secara cepat, hanya dengan sekali pukul. Kurangnya ketegangan membuatnya membosankan." Kim Dae-in berpikir, "Benar, ini lebih seperti di hari di mana salju pertama." Saat dirinya mendengar sesuatu yang berdering, Kim Dae-in tersentak. Seo-na berkata, "Tingkat kekuatan destruktifnya tidak. Untuk itu, ketahanan sarung tangan Suit perlu diperkuat." Melihatnya, Kim Dae-in bertanya pada Seo-na, "Apa yang kau lakukan?" Seo-na menatapnya dengan tajam, dan setelahnya menunjukkan ponselnya dan berkata, "Kita tidak memiliki satupun." Mendengarnya, Kim Dae-in kebingungan bertanya, "Apa?" Seo-na berkata, "Peretas jenius berambut putih untuk Ego Stream. The Egoistic Official Fan Cafe di postingan terpopuler Mango Squad." Seseorang mengetik, "Kebenaran dari Ethical Mangostik." Seseorang mengetik, "Ego Star tepat sebelum penghapusan pencatatan saham." Seseorang mengetik, "Dia berbagi foto istri bijak dari Ego Squad yang merupakan Lee Supin." Seseorang mengetik, dirinya bertanya, "Kapan kakak petir akan menyerang lagi?" Seseorang mengetik, "Daisy terlihat baik saat bertarung." Yang dimaksud adalah Stardust. Saat Seo-na berkata, "Ini hampir selesai, jadi tunggu saja," Kim Dae-in bertanya, "Apa? Menunggu untuk apa?" Saat Choi Si menunjukkan jari tengah, Kim Dae bertanya, "Apa maksudnya itu?" Kim Dae-nya akan menulis sesuatu berkata, "Dia mungkin sedang membuat sesuatu yang berguna. Aku hanya perlu melakukan pekerjaanku sendiri." Saat Lee Supin mendekatinya, Kim Dae berpikir, untuk Presiden Asosiasi Pahlawan, serangan teror dalam skala besar sedang direncanakan untuk hari di mana salju pertama turun di Seoul. Jadi persiapkan terlebih dahulu dan tangani evakuasi dengan bijaksana. Saat melihat surat yang dibuat Kim Dae-in, Lee Supin bertanya, "Apakah kamu merasa sentimental pada musim gugur ini?" Beberapa saat setelahnya, seseorang berkata, "Kerja bagus pada Hayul yang telah menyelesaikan ujiannya."
Lee Hyul yang senang berterima kasih pada semuanya. Kim Dae-in bertanya, bagaimana nilaimu? Choi Si-hee bertanya, apa aku gila? Beraninya kamu mengatakan hal itu kepada siswa yang baru saja selesai ujian. Saat Lee Hyul tertawa canggung, Lee Subin berkata pada Hyul, kau dapat meluangkan waktu untuk menilainya nanti. Seona bertanya, ke departemen mana kamu melamar? Kim Dae-in berkata, kalau dipikir-pikir aku tidak pernah mendengarnya. Lee Hyul menjawab, aku diterima di sekolah kedokteran. Choi Si-hee yang mendengar sekolah kedokteran kagum dan berkata, itu keren, kerja bagus. Kim Dae-in yang bingung bertanya, kamu memiliki kekuatan penyembuhan dan kamu pergi ke sekolah kedokteran? Kim Dae-in merasa sangat bingung dengan pilihan yang Lee Hyul ambil. Mendengarnya, Seona tersentak. Seona yang kesal menyuapinya. Dirinya bertanya, kenapa kau mengoceh sangat banyak? Kau hanya perlu makan makananmu. Disuapi olehnya, Kim Dae-in terkejut. Saat Seona yang kesal bertanya, bisakah aku mendapatkan sendok yang bersih? Kim Dae-in kebingungan kenapa dia hanya melakukan ini kepadanya. Di saat itu, ponselnya yang berdering membuatnya kebingungan. Lee Seola yang telah menghubunginya bertanya, apa yang kau lakukan Tuan Dain? Mau makan bersama? Saat ini sedang turun salju, dan kebetulan aku berada di Seoul. Kim Dae-in berkata, sebenarnya aku sedang makan sekarang. Saat Kim Dae-in sadar dengan apa yang dikatakan Lee Seola, Kim Dae-in berkata, tunggu, apa kau barusan bilang salju? Salju pertama? Saat melihat keluar dengan cepat, dia melihat cahaya pink muncul. Melihatnya, Kim Dae-in tersenyum berkata, itu telah dimulai. Dari angin berwarna pink yang berembus, muncul seorang wanita. Seorang wanita yang sebelumnya muncul di kultus cahaya bulan. Beberapa saat setelahnya, badai berwarna pink menerbangkan Shadow Walker. Saat terjatuh, dia menggunakan kekuatannya agar tidak terlalu terkena banyak damage. Saat Shadow Walker menatap dan kesal, dirinya bertanya, kenapa hal ini terjadi? Icicle yang memanggil Shadow Walker bertanya, apa kau baik-baik saja? Shadow Walker yang menyebut Icicle berkata, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kekuatanku, entah mengapa dia bekerja. Saat dia menghilang seperti bayangan yang membuat Icicle tersentak, dia mulai mendekati badai pink itu lagi. Tetapi dia lagi-lagi terdorong tanpa bisa berbuat banyak. Saat dia terjatuh, dia menggunakan kekuatannya agar benturan yang diterima berkurang. Shadow Walker yang terlihat kesal bertanya, kenapa? Dirinya kebingungan dengan yang terjadi. Di saat itu, Icicle menatap ke arah badai pink. Saat melihat sesuatu, Icicle merasa kebingungan. Di saat itu, cahaya datang dari badai pink itu, melewati Icicle dan Shadow Walker, dan membentur tembok dengan keras. Saat melihatnya, Icicle menyebut Stardust dengan kebingungan. Stardust yang terjatuh, terluka, dan merasa kesakitan. Tetapi dirinya, yang memiliki tekad seorang pahlawan, terlihat tidak gentar. Melihatnya dari suatu tempat, seorang berkata, mereka benar-benar kalah telak. Di saat itu, seorang penonton di siaran langsung mengetik, Korea telah berakhir. Seseorang dengan perasaan kagum mengetik, ini malam hari, dan Shadow Walker tidak bisa melakukan apapun. Dia mengetikkan itu dengan nada menyindir. Seseorang yang lain mengetik, satu-satunya pahlawan Korea rank S egoistik akan muncul dalam 3, 2, 1. Melihatnya, Seona bertanya pada Dain, bukannya seharusnya kita menuju keluar? Mereka bertiga benar-benar telah dipermalukan. Di saat itu, suasana terasa ramai. Kim Dae-in berkata, sekarang kalian hanya perlu menghabiskan makan kalian. Ini bukan giliran kita sekarang. Mendengarnya, Seona kebingungan. Kim Dae-in berpikir, aku berencana untuk merekrut pendeta cahaya setelah insiden teror kultus cahaya bulan. Tetapi dia butuh membangun beberapa hutang karma, sehingga rasa bersalahnya membuatnya lebih mudah untuk dikoyakkan. Yang lebih penting, di saat ini, Kim Dae-in berkata, ini untuk kebaikan Stardust kita. Dia membutuhkan lawan musuh sulit, paling tidak sekali, tidak, mungkin 2 kali. Mendengarnya, Choi Si bertanya, siapa kamu? Ibunya? Kim Dae-in yang menghela nafas berkata, tidak peduli seimut apa dia, kau tidak bisa terlalu melindunginya seperti itu. Jika seorang anak hanya berjalan di jalan yang aman, mereka akan menjadi malas dan mudah puas. Jadi kau harus berjalan di beberapa jalan yang tidak aman juga kan? Mendengarnya, mereka semua kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Kim Dae-in. Salah satu dari mereka yang sepertinya Choi Si-hee menyebutnya sebagai pria yang benar-benar psikopat. Di tempat lain, di mana Icicle sedang berusaha menghilangkan badai pink, Icicle mulai menggunakan kekuatannya untuk menciptakan es. Es yang besar muncul, dan Icicle menyebut kemampuan itu dengan nama Ice Needle. Icicle menyerang hingga menembus badai pink.
Tetapi di dalam sana, tembok pelindung menahan serangannya. Melihatnya, Icicle berpikir, seseorang di sana dengan terkejut. Di saat itu, serangan balik dilakukan, dan Icicle yang terkena badai angin terhempas. Dan agar tidak terjatuh, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat jalan es. Icicle merasa, dalam tahap ini, di saat itu Stardust mulai menerjang badai pink. Dia menembus badai itu, dan dengan waspada tetap terbang maju. Di saat itu, sesuatu yang terlihat berduri berputar dan mendatanginya. Stardust yang sadar menghindari serangan itu dengan mudah. Stardust bertanya-tanya, apa sebenarnya benda-benda ini? Stardust menyerang sesuatu itu satu persatu. Tetapi saat memukul sesuatu yang berukuran besar, Stardust terkejut. Stardust berpikir, ini semua mirip misil. Jadi, hal-hal ini benar-benar meratakan bangunan. Melihatnya, Stardust merasa seperti kekuatannya dihisap semakin jauh. Dirinya masuk. Saat melihat sesuatu yang cukup jauh di depannya, Stardust bertanya-tanya, apa itu anak kecil? Saat dia akan bergerak menuju seseorang yang dia lihat, kakinya terasa sakit hingga membuatnya kesakitan. Agar sakitnya berkurang, Stardust bergerak lebih lambat. Melihat sesuatu yang menuju ke arahnya, Stardust terkejut. Sesuatu itu mengenainya yang banyak keluar dari badai pink dan menabrak tanah dengan sangat keras. Di saat itu, Stardust terdengar kesakitan. Melihatnya, Shadow Walker menyebut Stardust dan panik. Icicle bertanya, apa kau baik-baik saja? Stardust yang mereka khawatirkan mulai berusaha berdiri. Dia yang mulai ke depan terlihat terengah-engah. Badai pink dengan sesuatu yang tajam, dan warga sipil yang terlihat melarikan diri dari badai itu. Stardust sadar kalau ini benar-benar sebuah serangan teror yang nyata. Sesuatu seperti ini, seperti kekuatan yang luar biasa, seperti bencana alam. Stardust sadar kalau dirinya mungkin merasa puas bermain bersama peneror egoistik. Icicle bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ini? Icicle mendengar suara dan dengan bingung menyebut nama, Haru. Icicle bertanya, apakah kau menangis? Stardust bertanya kembali, apa yang sudah kau bicarakan? Di saat itu, Kim Dain berteriak dengan keras yang membuat semua orang yang berada di sana tersentak. Kim Dain yang ditahan Seona, Lee Hyul, dan Lee Changin berteriak, Haru, aku datang untukmu sekarang. Kim Dain yang bersedih berkata, jangan tahan aku teman-teman. Dengan sedih dia melanjutkan, jika ada seseorang yang menangis, itu aku. Kenapa kalian menangis? Saat Lee Changin terlihat panik, Seona berkata, ini sangat memalukan padanya. Saat Soshi yang menggunakan petir berkata pada mereka untuk minggir, mereka dengan cepat meninggal Kim Dain yang berkata, aku bebas. Aku akan datang, Haru. Di saat itu, petir menyambarnya, yang membuat Kim Dain berteriak dengan keras. Saat Kim Dain tidak dapat bergerak, Lee Subin meminta maaf pada orang-orang yang berada di sana. Dia benar-benar merasa bersalah. Saat Kim Dain yang akan pingsan menyebut nama Haru, Stardust yang disebut oleh Kim Dain sekarang sedang merasakan teror yang sebenarnya. Beberapa saat setelahnya, reporter yang memberitakan kondisi Seoul saat ini berkata, kerusakan di Seoul sangat parah. Berkat evakuasi dini, belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun, warga yang kehilangan rumah dan tempat kerja sangat berduka. Yang juga sedang tren saat ini adalah air mata dari pahlawan Stardust. Kekhawatiran semakin meningkat atas kerentanan langka yang belum pernah kita lihat darinya sebelumnya. Di salah satu tempat yang hancur, Kim Dain terlihat berjalan bersama Seona. Seona berkata, ini benar-benar bencana total. Seona berkata, penjahat itu berkata, dia akan kembali lagi dan lagi. Kim Dain berkata, ya. Seona bertanya, apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu? Dia akan mempermalukan Stardust lagi jika ini terus berlanjut. Melihatnya menangis baginya terlihat memuaskan. Tapi, di saat itu Kim Dain berkata, benar. Seona berkata, yang benar saja. Aku tidak memahamimu. Kau sebelumnya membuat keributan seperti itu dan menangis. Kim Dain menjawab, karena dirinya sadar. Dia tidaklah lemah. Kim Dain yang tersenyum berkata, lagi pula, Stardust merupakan pahlawanku. Mendengarnya, Seona merasa Kim Dain orang aneh. Dirinya tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan dengan wajah lurus. Kim Dain bertanya, apa yang kau pikir akan Stardust lakukan sekarang?
Seona yang melihatnya ternyata berpura-pura tidak khawatir pada Stardust berkata, "Siapa yang tahu? Dia dibuang, jadi dia pasti menangis di pojokan atau melakukan sesuatu yang mirip." Kim Dae yang mendengarnya bertanya, "Apa yang sedang kau katakan?" Di saat itu, Stardust terlihat melakukan sesuatu. Dengan dirinya yang melakukan sit up sambil mengangkat beban, dia sudah melakukan sit up sebanyak 12.020 kali. Di saat itu, Kim Dae berkata pada Seona, "Aku sudah mengatakannya padamu, Stardust tidak akan putus asa." Di suatu tempat dengan badai pink, reporter berkata, "Badai pink baru saja mendarat di langit Seoul sekali lagi. Ini sudah serangan teror ketiga, namun responnya belum membaik sama sekali. Kali ini, suara mengerikan tak teridentifikasi bergema di langit Seoul. Menurut analisis, tampaknya itu adalah serangan teror oleh kelompok yang menamai diri mereka Sekte Cahaya Bulan." Saat badai pink terlihat menghancurkan kota, Icicle terlihat mencoba menghentikannya. Icicle yang kelelahan bertanya-tanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku kehilangan semua kekuatanku hanya dengan mendekatinya. Apa yang harus aku lakukan?" Di saat itu, Nightwalker yang kesal dengan dirinya yang tidak bisa membantu menyebut dirinya sendiri menyedihkan. Dari badai pink terlihat cahaya terang. Dan saat Stardust yang mencoba menembus badai pink lagi-lagi gagal, Icicle meneriakkan namanya. Stardust yang merasa kesakitan mencoba untuk berdiri. Icicle berkata padanya untuk berhenti karena dia sudah mencapai batasnya. Icicle merasa Stardust tidak bisa berurusan dengan itu lagi. Di saat itu, Stardust mengepalkan tangannya dan terbang untuk sekali lagi menembus badai pink itu. Saat Stardust mencoba untuk menembus badai pink itu, Stardust merasa kesakitan dan sulit untuk menahan badannya agar tidak terlontar. Tetapi tetap saja, lagi-lagi dia terlontar dan terjatuh ke tanah dan keras. Stardust yang terjatuh berusaha untuk tetap bangkit. Dengan perasaan kesal, dia berpikir, satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang-orang adalah aku. Saat dia mencoba menembusnya lagi, dia berpikir, aku. Dengan tatapan tajam, dia melanjutkan, harus melewatinya. Di saat itu, Stardust berusaha untuk tetap melewati semua rintangan yang ada. Melihatnya dari ruang tamu, Kim Dae-in yang bahagia berkata, "Itu dia, Stardust, kita awakening lagi." Seona yang pusing berkata dengan kesal, "Dia sekarang awakening setiap hari. Ini sudah sulit untuk mencoba menyeimbangkan tiga kekuatan." Jessie yang bingung berkata, "Hei, tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Stardust? Mengalahkan priestess dari kultus bulan, atau penyihir, atau apapun itu. Kudengar kau berkata akan merekrutnya." Mendengarnya, Seona tersentak, berkata, "Hah?" dengan kebingungan. Seona bertanya, "Member baru? Prestis? Kultus bulan? Tunggu, wanita lainnya?" Lee Subin berkata, "Itu benar." Seona bertanya, "Kenapa aku baru mendengar tentang ini?" Dengan marah, Seona bertanya pada Kim Dae-in, "Kenapa kau tidak mengatakannya padaku?" Kim Dae-in tersentak, bertanya, "Apakah aku tidak mengatakannya padamu? Kupikir itu karena kau terlihat sibuk akhir-akhir ini." Seona yang menyebut Kim Dae-in kakak laki-laki berkata, "Jika kau meninggalkanku lagi, kau mati." Mendengarnya, Kim Dae-in meminta maaf. Choi Si-hee yang mencoba mengalihkan pembicaraan berkata dengan kagum, "Tidak, lihat itu. Dia hampir sampai ke tengah-tengah badai." Di saat itu, Stardust terlihat menghindari semuanya dan menghancurkan rintangan yang ada dengan tatapan tajam. Saat dia sampai di tengah tornado, seorang wanita terlihat berada di bawahnya. Josie yang menunjuk layar berkata, "Hei, bukankah kalau begini, prestis kultus bulan akan tertangkap?" Mendengarnya, Kim Dae-in menggerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri, yang mengartikan tidak. Kim Dae-in yang menangis berkata, "Jika dia orang yang ditangkap dengan mudah, aku akan tertawa sekarang." Hahaha. Mendengarnya, Seona dan Choi Si-hee menatapnya dengan kesal, sedangkan Lee Subin dan Lee Ha-yul menatapnya dengan penasaran. Kim Dae-in berkata, "Orang itu, maksudku prestis kultus bulan." Saat dia terlihat membelakangi Stardust, Kim Dae-in berkata, "Dia kuat. Seperti... Intinya, dia benar-benar kuat." Stardust yang terengah saat melihatnya, kebingungan. Di saat itu, wanita itu meminta maaf. Saat dia sekali lagi meminta maaf, Stardust merasa bingung. Wanita itu yang bersedih berkata, "Maafkan aku. Ini semua karenaku." Setelah dia mengatakan itu, gelembung-gelembung
terlihat bermunculan. Stardust yang melihatnya terlihat terkejut. Sambil menutup matanya, dia mulai melakukan sesuatu. Dan setelahnya, sihir dikeluarkan dan mengarah pada Stardust. Stardust yang melihatnya terlihat shock. Dia tidak sempat menghindar dan harus menahannya. Stardust yang tidak sanggup menahannya mulai terjatuh. Dan sekali lagi, dia membentur tanah dengan keras. Melihat Stardust yang tidak bergerak, Icicle yang mendatanginya menyebut namanya dengan khawatir. Saat melihat sesuatu di depannya, Icicle bertanya-tanya, apa yang terjadi kali ini? Cahaya bersinar berwarna pink dengan serbuk-serbuk yang terjatuh. Wanita itu terlihat diam saat melakukan itu. Cahaya mulai bersinar lebih terang lagi. Saat melihat Stardust yang tidak sadarkan diri, Josie yang canggung menatap Kim Dain. Saat Seona menyebutnya kakak laki-laki, Lee Subi menyebutnya Tuan Dain. Kim Dain yang sebelumnya murung mulai berdiri. Kim Dain berkata, akhirnya, waktunya telah tiba, rekan-rekanku. Mendengarnya, mereka terkejut. Kim Dain melanjutkan, ego squad. Saat dia dengan amarah yang membara berkata, berkumpul. Lee Hayul yang malu berkata, ini. Josie yang juga malu berkata, ini sangat memalukan. Lee Subin yang juga malu menyebutnya Tuan Dain. Sedangkan Seona tidak tahu lagi apa yang sedang dipikirkan oleh Kim Dain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.